Loh, ya karena memang kita awalnya dari yang sama. Bapak juga ke Yahudi. Enggak ada kami ke Yahudian, ngapain? Enggak ada kami. Yahudi, bro. Anda itu Bu, Yahudi. kami enggak pernah ke Yahudian, jangan udah sembarangan. Itu Al-Maidah 12 dan 70 kami mengambil perjanjian. Enggak dulu TNT lu diam dulu ah. Perjanjian apa yang diambil? TNT lu diam dulu, saya ngomong sama ibu. Lu diam dulu, ikut campur aja, lu nggak ngerti topik. Ntar dulu diam. Begini ya Bu ya. Kita bicara logika, kita bicara logika, bukan kita pakai si bungsu Islam itu, si bungsu Kristen yang tersesat, Bu. Bu, siapa? Islam itu bukan. Bu, ini aja Bu, ini saya satu kata aja Bu, satu kata ya Bu ya. Original text Bible itu ada di Yohanes 1 kata theos. Theos menurut Ibu, kalau theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bu? Aduh, saya nggak tahu bahasa itu loh Pak. Oke, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Iya. Original text Bible Ibu itu di Yohanes 1 theos. Theos itu Bu diterjemahkan ke bahasa Inggris, King James Version menjadi God. God itu Bu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Kenapa menjadi Allah di sini di Indonesia? Ini gabrul terjemahan Bu. Enggak, satu kata loh. Enggak, itu udah lebar kemana-mana Pak. Kok melebar ini satu kata kok lebar Bu? Enggak, kita bicara Allah yang satu aja. Ibu nggak punya, Ibu nggak boleh menyebut itu bukan Tuhan Ibu. Kok kenapa Bapak bilang Bapak bilang nggak boleh? Oke, kalau begitu saya tanya, Tuhan Ibu ada berapa? Satu. Namanya siapa? Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Kok Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berarti dua? Karena dia satu kesatuan nah, ini kesatuan lagi berarti tiga disatukan jadi satu. Bingung kan? Ya Tritunggal. Ya kenapa? Ya, berarti tiga Tuhan Ibu. Karena Bapak bingung karena Bapak nggak nyampe otaknya sampai ke sana. Ibu yang terlalu melebar. Loh. Sederhana. Bapak nah, sekarang Ibu saya ulang kembali. Saya. Yesus itu manusia atau Tuhan Bu? Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia. Manusia. Kenapa Ibu Tuhan kan? Karena dia adalah Sang Firman. Berarti Ibu menuhankan manusia. Gimana? Kena lagi kan? Berarti Ibu menuhankan manusia. Enggak. Loh, itu Yesus manusia kok. Karena Tuhan kan berwujud manusia, Firman. Iya. Ya udah, berarti Anda menuhankan manusia karena Yesus manusia. Kalau saya menuhankan Allah Pak yang berada di tubuh, yang pada saat itu berada di tubuh Yesus. Karena memang itu sudah membuatnya harus seperti itu. Jadi Yesus itu Tuhan ya Bu ya? Yesus itu Tuhan. Oh iya, jadi Ibu Tuhan itu Yesus gitu ya Bu ya? Yesus itu anaknya Maria ya Bu? Iya betul. Ya berarti Ibu menuhankan anak Maria. Ya karena dia pada saat itu Yesus ya. Ya memang sampai detik ini juga. Sampai detik ini Bu, dengerin Bu, sampai detik ini Ibu, sampai detik ini Maria sama Yesus masih anak Ibu dia. Nggak pernah, jangan dipisahin antara anak-anak dan ibu. Ya saya nggak misahin. Jadi begitu, kalau Anda menuhankan Yesus, artinya Anda menuhankan anak Maria. Clear, oke? Iya, memang dia dilahirkan dari perawan Maria. Masa iya, artinya Tuhan Ibu anaknya Maria, udah. Dari Siti atau dari siapa kan nggak mungkin orang. Iya. Yesus itu memang dilahirkan pernah dikandung 9 bulan, tapi Ibu menuhankan anak Maria toh? Gimana? Bapak nggak tahu karena di dalamnya kan ada roh ilahi. Oh, jadi roh ilahi. Yakin? Panjang Injili ya kayak. Panjang umur Ibu loh kalau ada roh ilahi dalam diri Yesus. Yesus, ya maksudnya itu kalau misalnya dia itu Tuhan Yesus, pokoknya intinya Pak, Tuhan. Kalau kita bermain kata-kata di sini, ya silakan. Akhirnya bulat. Ya Ibu yang bulat, sederhana dibulat gitu loh jadinya. Saya untuk meyakini apa yang Bapak percayai. Kagak, karena gini Bu, saya ulang kembali. Yesus itu manusia atau Tuhan? Apa yang Bapak percayai? Oke, saya ulang kembali. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Sederhana pertanyaannya. Nah, apa? Sulit kan Ibu jawabnya? Yesus itu manusia atau Tuhan? Enggak Bu, Yesus itu manusia atau Tuhan?
Pak, intinya kita jangan debat kusir, kasihan yang di bawah. Udah Nah, ibu yang debat kusir sederhana. Yesus itu anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? manusia, Bapak juga Manusia. Bapak Oke. juga kan? Enggak, Nah, coba, kalau Bapak ya udah yakin cukup. tidak? Itu yang bulat nih muter nih. Kalau Yesus manusia, kenapa dituhankan? Karena dia tuh firman yang hidup. Artinya ibu menuhankan manusia. Aduh, Bapak, Nah, jawabnya. pusing kan? Karena Bapak balik lagi, gini deh. Kita punya aliran yang beda, tapi kita punya awal dan akhir yang Ya, ini memang beda Bu, saya yang menyamain. tapi terus Bapak maksain kita gitu loh. Saya nggak maksain, ibu yang maksa. Yesus Tuhan, makanya sulit, bulat Loh. jadinya. Saya nggak maksain Bapak, kenapa Bapak harus maksain saya? Ibu tahu nggak sekarang Yesus ini Bu, dengerin dulu Bu. Yesus itu, ya Bu ya, Ya, sekarang ini naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak bersama fisik-fisiknya Bu. Karena memang kuburannya kosong. Sekarang Yesus ini anaknya Maria memang ada di surga, dengerin dulu Bu. Ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapak itu masih berbentuk laki-laki dia. Masih anaknya Maria. Jadi ibu kalau menuhankan Yesus, artinya ibu menuhankan anak Maria. Selesai. enggak, kok Bapak ngomong fisik duduk di sebelah kanan Allah Bapak? Emang Jadi fisik, Yesus nggak punya fisik di surga. Bapak enggak, kok Bapak bilang fisik? Kalau fisik itu berarti bisa disentuh. Emang kalau udah nyampe di atas bisa disentuh. Fisik Bapak Terus- bisa nyampe ke Terus atas. fisiknya Yesus kemana? Ya fisiknya Yesus nggak tahu, tanya sama yang pada saat itu Kayak saya kasih tahu lagi. Bu, kejadian. saya kasih tahu lagi di Bible ibu, ya setelah 3 hari dikubur, dia dibangkitkan oleh Allah. Terus kemudian setelah dia bangkit bersama dengan orang-orang kudus, kuburan pada terbuka. Heranlah orang-orang, dengerin dulu Bu, heranlah orang-orang di sana. Dia tampil di depan orang murid-murid kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku ini bukan hantu, lihatlah tanganku. Hantu tidak punya daging dan kulit. Kemudian orang masih percaya. Yesus berkata, ada nggak makanan yang gua bisa makan di situ? Dikasihlah dia ikan goreng. Artinya setelah dia dikubur bangkit, dia masih menunjukkan dirinya manusia, makan ikan goreng. 40 hari aktivitas di bumi, Ibu. Di Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. 500 saksi mata lebih menyaksikan Yesus terangkat bersama fisiknya sampai di surga. Bukan Jadi fisik. kalau ibu mengatakan di surga fisiknya udah hilang, artinya anaknya Maria fisiknya hilang dalam perjalanan. Mau seperti itu, Bu? Bapak jangan bilang fisik. Kalau Loh, Yesus punya fisik, Bu, pernah disunat di muka bumi. nah, iya itu waktu dia jadi manusia, tapi ketika dia terangkat dia mana ada fisiknya sih Pak? Oh, berarti terangkat bukan lagi manusia. Ya Bapak kalau terangkat sudah mati, emang Bapak bisa? Saya bukan Tuhan, Bu. Nah, itu dia. Kenapa ibu menyamakan Yesus dengan saya? Enggak, gitu kan Bapak perumpamaan. Kalau Ya kalau anak umpamakan berarti Tuhan ibu saya dong. kan perumpamaan, kok Bapak jadi ngaku-ngaku berarti Bapak. Ya kalau perumpamaan itu saya balikin umpama ibu gitu loh. Artinya apa? Itu Yesus, Bu, makan ikan goreng sebelum terangkat. Saya pengen tanya ke ibu. Sebelum dia terangkat ke surga, yang makan ikan goreng itu manusia atau hantu? Aduh, saya nggak tahu ya Pak. Pada saat itu saya nggak ada di sana, jadi saya nggak tahu dia makan ikan goreng. Kejelasannya saksi berkata pada murid, dia itu manusia. Karena dia bersoal jawab sama orang-orang yang ada di situ, termasuk murid-murid tadinya melarikan diri waktu Yesus disalib. Setelah Yesus bangkit, datang Maria Magdalena di kuburan. Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, Tuhanku diambil orang. Ternyata dia udah bangkit, orang pada kaget dan dikira hantu. Mintalah ia ikan goreng, makan dia. Dia masih punya fisik, Ibu. Ya, ini Gitu loh. saya nggak Kenapa Ibu Junete ini menghilangkan fisik anak Maria? Nyatanya di surga Ibu, di Lukas 22:30, dia dengerin baik-baik. Di Lukas 22:30, Yesus itu masih makan semeja dengan Anda di kerajaan surga. Di Wahyu 19:7, ya, itu Anda akan menyaksikan bersorak-sorai, menyaksikan perkawinan anak domba karena pengantinnya telah tiba. Lu pikir nanti Yesus menikah hanya roh, yang makan roh saja,
Anti angka jika ibu menyaksikan di sana bagaimana Wahyu 19 juga berkata di jubahnya, di pahanya tertulis raja segala raja. Ada fisiknya bu, ada pahanya gitu loh. Ini data di Bible ibu. Jangan sampai ibu sampai detik ini menghilangkan anak orang, nggak bagus itu. Oke. Ini saya pakai data loh bu. Ya intinya gini lah Pak, kalau saya sih meyakini seperti yang Bapak bilang, saya dan Bapak itu kita percaya bahwa Allah yang satu ya kan. Jangan lagi Allah bu, Yesus yang satu. Tuhan yang satu deh. Ya Tuhan yang satu udah. Tuhan yang satu ya. Mm-mm. Tuhan, berarti Bapak dan saya sepakat ya, kita sepakat ya. Ya Tuhan ibu satu, Tuhan kami satu. Lah, Tapi berarti beda. Tuhan dua dong. Hah? Berarti Tuhan dua dong. Kalau Bapak mengaku. Ya makanya jangan menuhankan Yesus, dia bukan Tuhan. Enggak gitu lah Pak. Daripada nih kasihan nih yang viewer nih yang Iya, ibu yang nambah Tuhan. Soalnya Yesus itu ciptaan Tuhan loh, Tuhan kan. Jadi ibu nambah Tuhan. Bapak yang bilang tadi Bapak Tuhannya saya Tuhannya saya. Ya ibu kan menuhankan Yesus manusia. Saya nggak menuhankan dia. Beda dong Tuhan kita. Tadi saya mau pakai kata Allah, kita sepakat. Jangan dipakai kata Allah. Kalau ibu pakai kata Allah, silakan ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ibu pakai. Bapak. Nah, kenapa emang? Ibu itu syahadatnya asyhadu Yesus Tuhan dan asyhadu Paulus utusan. Itu baru kena tuh barang. Lah, mana ada kayak begitu ceritanya. Nah, ya ibu menuhankan Yesus, Paulus utusannya. Gimana? Cakep tuh. Menuhankan siapa? Paulus. Ya ibu menuhankan Yesus, Paulus utusannya Yesus. Saya nggak begitu. Nah, sekarang ini Yesus ini gimana nasibnya? Nasibnya. Udah terusin, Bes. Udah terusin dulu, Bes. Gua mau minum. Jadi manusia ribet. Oke, gini Mbak. Apa Mas? Mas. Iya. Gini Mbak ya. Tadi kan Mbak mengatakan kenapa Mbak mentuhankan Yesus? Itu dulu Mbak. Kenapa? Kenapa Mbak mentuhankan Yesus? Mbak belajar dari mana dan mendengarkan dari mana Mbak mentuhankan Yesus? Karena kan Tritunggal itu, Mas. Tritunggal. Mbak paham konsep Tritunggal dari segi perisai Trinitas? Nggak tahu detail ya, Mas. Karena kan saya kurang pengetahuan ya. Beda dengan bapak-bapak ini. Ya, disinilah namanya pengajaran Ibu. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang dari Yesus itu sendiri. Pernah tidak Yesus mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan? Kayaknya pernah ya. Di mana Mbak? Itu saya kebetulan kan saya nggak hafal. Coba Mbak baca mulai dari kitab Wahyu sampai Kejadian. Ada tidak Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Nanti yang saya hafalin dulu saya. Jangan dihafalin. Tidak ada manusia. Kalau dihafalin mantra. Tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menghafal Bible di seluruh dunia. Siapapun di manusia di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa menghafalkan Bible. Iya, karena itu terlalu tebal dan kata-katanya kan susah juga. Jadi memang Bible itu bukan untuk dihafal tapi untuk dimengerti. Betul. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila kesaksian itu datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian yang tidak benar, karena kesaksian yang benar datang daripadanya. Nya itu siapa? Allah ya. Allah. Yesus itu siapa? Allah. Dan Yesus mengatakan, karena aku hanyalah utusan. Jadi Yesus itu siapa? Allah yang mengutus dirinya sendiri. Aduh, pusing kan Pak? Makanya pusing, ya kan? Begini Bu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Pak, apabila kesaksian itu yang Pak, bisa off cam aja nggak Pak? Kenapa? Nanti saya nggak konsen. On cam aja Bes, biar dia concern. Off cam lah. Oh, off cam. Off cam gitu Mas. Oke, off cam ya udah. Iya. Ini mempengaruhi. Ya udah Bu, yang dibahas itu Bu Yohanes 5:30 Bu tadi itu. Yohanes 5:30 Bu.
Karena gini Mbak, saya tadi tertarik dengan bahasa Mbak, bahwasanya karena ada firman di dalamnya. Boleh kita bahas Yohanes 1 ayat 1? Nanti bulat lagi. Enggak. Seperti ini aja pembahasannya. Kalau saya mau, perkenalkan Bu, nama saya Pendeta Ar-Rasyid. Pendeta Rasid. Iya. Nggak boleh Ibu. kata pendeta kan. Itu punya kok nggak- Kristen. Ibu, saya pendeta Ibu. Saya udah mempunyai 22 jemaat Bu. Pendeta, tapi ajarannya Kristen. Nah, makanya begini saya ajarkan kepada Ibu biar Ibu paham. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, makanya saya mau on cam, ibunya nggak fokus. Ibu nggak bisa saya jelaskan secara rinci, tapi Nggak. dengarkan aja ya Bu, simak ya apa yang saya katakan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia. Walaupun di dalam kitab Yohanes tidak ada mengatakan bahwasanya manusia itu adalah Yesus, tapi yang namanya pendeta untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan diambillah di kitab Lukas. Nah, di Lukas itulah dikatakan. Berarti di dalam Lukas ada tuh dia menyebut bahwa dia. Sabar, makanya dengarkan Bu. Simak Oke, Ibu. oke. Waktunya Ibu menyimak. Di sini saya Ibu menginjili Ibu ya. Begini. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Di kitab Yohanes tidak ada yang mengatakan bahwasanya manusia ini adalah Yesus. Di situ tidak ada. Untuk menjadikan Yesus, dengarkan bahasa saya Bu, untuk menjadikan Yesus menjadi Tuhan, seluruh pendeta mengambil kalimat di kitab Lukas. Lukas mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Oke? Dengarkan Bu, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Untuk menguatkan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, kembali lagi ke Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Nah, walaupun sinkronannya tidak ada, tapi yang namanya pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan, yaitu di ajaran gereja, untuk mendoktrin jemaatnya, harus memahami itu. Apapun yang terjadi tidak boleh banyak nanya, intinya imani saja bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama Ibu harus pahami. Untuk memahami bahwasanya Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% ilahi, pernah dengar? Gimana? Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Pernah dengarkan Ibu itu? 100% manusia, 100% ilahi. Ya, makanya Yesus dikatakan Tuhan. Bahasanya ambigu tuh. Nah, inilah Ibu yang gak paham. Di mana sudah banyak pendeta atau sudah banyak Kristen yang memahami bahwasanya Yesus itu tidak dapat diukur dari segi akal pikiran. Karena apa? Karena kedagingannya 100% manusia, 100% di dalamnya adalah roh ilahi. Oh iya, itu makanya dia saya sepakat. Nah, oke. 100%. Makanya 100% paham. ya, 100%. Pinter. Oke, sudah ya? Saya lanjutkan. Di mana pada saat itu ada dua di situ, yaitu apa? Manusia 100%, Tuhan 100%, yaitu keilahian 100%. Oke? Nah, di mana pada saat itu Yesus disalibkan, dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang dituliskan di dalam Mazmur. Yaitu apa? Di situ berbunyi, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau orang Islam bertanya, Allah Bapak kemana? Pasti Mbak bingung. Mbak nanti muter-muter lagi jawabannya. Oke, sekarang saya tanya, Allah Bapak kemana ketika Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu dia berbicara sebagai manusia. Jadi Lalu? dia minta, sama seperti saya ketika saya berdoa kan. Ketika saya berdoa kan saya juga minta ke Allah Bapa. Allah Bapa seakan-akan berdoa, Allah Bapa datang kepada Ibu atau Allah Bapa? Jangan sebut lagi Allah Bapa, Bapak aja udah. Iya enggak, maksudnya biar ini begitu Ya, Ibu kalian. dengarkan Bu ya. Iya, Dengarkan. Pak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ ada tidak kalimat berdoa, Bu? Kalimat berdoa, maksudnya kalimat berdoa dia minta sama bapaknya gitu maksudnya. Ada nggak kalimat berminta di situ, Bu? Ada nggak kalimat permintaan di situ? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya mungkin, ya sebagai manusia mungkin dia bertanya ya. Oke, sebagai manusia dia bertanya.
mengapa engkau meninggalkan aku? Karena nggak mungkin Yesus hanya mengatakan itu, lalu tidak ada kejadian yang terjadi. Ibu nganggap Yesus itu ODGJ, enggak dong? Kan begitu? Kan Berarti ada sesuatu yang terjadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ingat, di awal tadi mengatakan tubuh kemanusiaan 100%, tubuh keilahian 100%. Keilahian ini yang 100% ini keluar dari dalam dirinya, kembali ke kerajaan sorga. Makanya Yesus tubuh kemanusiaannya 100, tinggal tubuh kemanusiaan 100%. Dengarkan dulu Bu, Oh iya. dengarkan dulu biar Ibu paham. Maaf. Nah, tubuh kemanusiaan 100% Yesus sudah tidak ada ilahi di dalamnya. Jadi Yesus hanya manusia biasa. Karena apa? Karena Allah Bapa itu, roh ilahi itu kembali ke kerajaan sorga untuk apa? Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan 100%. Jadi sudah bukan manusia lagi, sudah bukan ilahi lagi 100%. Udah nggak ada lagi 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi 100% manusia ini adalah Tuhan. Bapak Yaitu salah apa? konsepnya. Sebentar Oke. Ibu. Oke. Ibu saya yakin 100% Ibu nggak paham. Makanya Ibu hanya masuk dan mengimani saja, menjelaskan sesuatu di sini. Saya mau menjelaskan kepada Ibu. Begini Bu penjelasannya. Kenapa Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus? Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Kalau memang Yesus hanya tubuh kemanusiaan yang menebus dosa, itu tidak masuk. Karena apa? Karena yang menebus dosa itu adalah manusia, adalah Tuhan. Makanya Allah Bapa, roh keilahian keluar dari dirinya, lalu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan dia Tuhan 100%. Di mana Yesus menunjukkan bahwasanya dia Tuhan? Dia mati dan menaklukkan alam kematian, lalu dia bangkit. Di Roma 14 nomor 9. Maka dari itu, Kristus telah mati, lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Paham Ibu? Enggak. Itu ayat di Bible Ibu yang Ibu tidak pernah baca. Pertama, Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Nah, untuk membuktikan Yesus ini adalah Tuhan 100%, Yesus mati. Nah, ketika Yesus mati sebagai Tuhan, Yesus bangkit dari kematian itu di 3 hari. Mati, lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sinkron dengan bahasanya tadi Pak Handis Lebes mengatakan bahwasanya dia menunjukkan dirinya bahwasanya dia manusia biasa tetapi dia Tuhan. Lihatlah tangan aku, tangannya bolong. Itu dicek, Bu. Enggak, ini aja. Ini aja. Setelah itu dia manusia. Iya, dia manusia dan dia meminta ikan goreng untuk dia makan. Iya. Nah, setelah itu berbicara kepada muridnya. Setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Paham Ibu? Enggak. Ya. Udah gini aja lah Pak. Bukan. Begini Bu, begini saya ajarkan Ibu menjadi Kristen yang baik dan benar. Di mana Kristen itu menjelaskan konsep ketuhanan, itu tidak akan pernah bisa menjelaskan secara literal seperti apa di dalam Bible itu. Karena apa? Karena Bible itu sendiri kontradiksinya luar biasa. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, konsep Tuhan itu bukan Tuhan yang membuat. Di dalam agama Ibu, konsep Tuhan itu bukan Tuhan yang membuat. Tetapi siapa yang membuat? Manusia sendiri itu yang membuat. Yang ada yang namanya membuat konsep ketuhanan itu adalah hasil dari Konsili Chalcedon. Hasil konsili Nisea ini, hasil konsili Chalcedon inilah yang menciptakan yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, manusialah yang menciptakan konsep ketuhanan di dalam konsep ketuhanan Ibu. Maka dari itu, Tuhan itu dapat direndahkan, Tuhan itu dapat dilahirkan, Tuhan itu jadi manusia, Tuhan itu bla 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 bla. Di mana diambil ajaran segitiga ini, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini? Itu diambil dari ajaran pagan. Makanya ajaran pagan itu sangat membenci yang namanya kekristenan. Karena apa? Karena konsep ketuhanannya ditiru oleh orang-orang Kristen pada zaman itu. Pak. Seperti itu Ibu. Ya, gini Ibu, aja sih Pak.
Intinya sih saya cuma mau ini, maksudnya kalau saya nggak boleh pakai kata Allah, ya kan? Berarti kita pakai kata Tuhan. Berarti Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang satu, awal dan akhir. Elohim. Oke, awal dan akhir. Kan kita pakai bahasa Begini. Indonesia, nggak boleh pakai bahasa Begini. Arab katanya. Oke. Diklaim, karena Allah diklaim bahasa. Ibu ini nama aslinya Junet, Bu? Bukan, Pak. Nama aslinya siapa, Ibu? Mohon maaf. Enggak lah. Nanti pada Oke. saya di Oke. Contoh. Nama Ibu Junet. Nama Ibu Junet. Ketika nama Ibu ditranslatekan di luar negeri, lalu Ibu dipanggil bukan nama Junet yang dipanggil, tapi translatannya nama Junet itu. Ibu kesel nggak? Gimana Pak? Nama saya Junet, terus? Nama Ibu Junet. Junet itu umpamanya artinya Siti, oke? Artinya Siti. Sedangkan bagus nih didengar namanya Junet. Tapi begitu Ibu sampai di luar negeri, Ibu dipanggilnya Siti. Kesel nggak? Nggak masalah sih. Artinya kan sama. Oke, tapi nama Ibu Junet. Nama Ibu Junet. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Ibu Siti. Hey Siti, gitu kan? Harusnya kepanggilnya Hey Jun. Atau enggak Hey Net. Atau enggak Junet. Kan begitu? Iya. Masa iya ada orang yang rela dipanggil arti namanya? Oh, Bapak salah konsep kalau kayak gitu. Aduh. Saya nggak masalah dipanggil siapapun. Oke, nggak masalah. Apakah Ibu sama dengan Tuhan? Ketika Tuhan Ibu namanya Elohim terus dipanggil Allah, dan Allah itu bukan arti dari Elohim? Tapi artinya Tuhan kan? Artinya Tuhan, kenapa dipanggil Allah? Iya, terserah orang yang mau manggil. Nggak boleh begitu, Ibu. Begini ya, Bu ya. Gini. Bapak gini ya. Sekarang gantian nih. Gini. Ya. Gini. Misalnya roti. Di sana dipanggilnya apa? Bread. Terus apa saya mau maki-maki? Nggak boleh dipanggilnya bread. Panggilnya roti. Loh, bentuknya, wujudnya, hakikatnya kan roti-roti juga. Itu Ngapain? roti, Ibu, bukan makanan, Ibu. Ini yang disebut makanan, ini nama orang, Ibu. Kita ngomongin nama orang. Kalau ini kan kita bermain logika. Ibu mau bermain logika sama saya, betul. Oke. Pasang logika Ibu baik-baik. Baik. Saya akan membawa Ibu ke ranah yang namanya ranah kritik teks, oke? Enggak, gini aja Pak. Tiba-tiba begini aja. Enggak, nanti jauh lagi. Pusing. Tidak. Begini. Biar aja Ibu. Tuhan yang satu. Saya mengambil sederhana mungkin. Tuhan sudahlah Tuhan. Tapi masalahnya di sini kenapa Yesus dituhankan itu dulu. Pertama, Ibu pasti memahami bahwasanya Tuhan itu artinya apa, maksudnya apa. Mari kita kembali ke dalam firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Pertanyaan saya, Ibu tahu nggak firman itu apa? Firman itu apa sih, perkataan ya? Apa ya? Pinter. Sangat pinter. Saya kasih analogi. Oke, saya kasih dulu penjelasan sedikit. Perkataan Allah pada mulanya adalah perkataan bersama-sama dengan Allah, dan perkataan adalah Allah. Karena Allah lah yang berkata-kata, makanya perkataan itu adalah Allah, betul? Betul, setuju. Main sedikit logikanya, mantap. Nah, ketika Ibu, saya kasih analogi, seorang Ibu Junet, seorang profesor, ingin menciptakan gaun yang begitu indah. Tetapi gaun itu adalah gaun yang sangat sensitif, tidak boleh sembarangan tangan yang membuat, dan Ibu hanya mempercayakan kepada satu orang untuk menciptakan gaun itu. Ibu menciptakan gaun itu melalui telepon. Ibu berada di Jakarta dan Ibu membuat gaun itu ada di Riau. Nah, Ibu melalui telepon menyatakan setiap ucapan-ucapan Ibu, perkataan-perkataan Ibu didengarkan oleh orang-orang yang membuat gaun itu. Oke? Ibu seorang julukannya adalah sang desainer, oke? Pada saat Ibu sudah menciptakan gaun itu dengan indah, dengan sangat luar biasa, gaun itu sudah jadi di Riau dan Ibu masih berduduk di Jakarta. Apakah gaun ini boleh saya katakan gaun ini adalah gaun desainer?
apakah gaun itu saya? Ya, apakah gaun itu adalah Ibu Junet yang seorang desainer? Julukan Ibu adalah seorang desainer. Apakah gaun itu bisa saya katakan, wah ini gaun desainer ini. Ini gaun namanya desainer. Tidak dong. Ini namanya gaun yang sesuai Ibu bikin. Gaun apalah namanya, gaun mutiara indah atau gaun emas permata atau apalah itu. Kan ada lah namanya dong. Bukan dong, kan begitu. Yang pasti bukan gaun desainer namanya, ya memang di mana-mana ya. Gaun itu ya desainer yang bikin, kan begitu. Iya Oh, toh? oh. Nah, paham kan sampai sini Ibu? Tidak mungkin gaun itu kita katakan sama seperti julukan yang dikatakan yang disematkan kepada Ibu. Tidak mungkin. Betul? Bapak tadi nanti balik lagi ke firman itu adalah Allah. Sebentar. Ibu harus paham dulu. Oke, kalau Ibu terlalu ribet, begini Ibu. Ibu ingin mempunyai rumah yang indah, yang bagus. Ibu di rumah Ibu telepon, oh saya mau, Ibu seorang dokter umpamanya. Lalu Ibu mengucapkan, saya mau dong rumah saya kitchen setnya itu kitchen setnya itu terbang-terbang umpamanya. Terus lampunya di lantai, nggak usah di atas, di plafon. Udah ini pokoknya lain dari yang lain lah. Itu Ibu ucapkan, setiap ucapan Ibu keluar dan semua rumah Ibu yang Ibu inginkan jadi. Apakah Jadi rumah tidak, itu saya? Pertanyaan bukan. gitu. Apakah rumah itu Ibu dokter? Kan namanya Dokter Junet, kan begitu? Yang membuat Dokter Junet. Nah, ketika rumah Ibu itu jadi, semua perkataan Ibu diluangkan kepada rumah itu, bolehkah saya katakan bahwasanya rumah itu adalah dokter? Tentu Rumah tidak. Rumah itu kan rumah saya. Betul, itu adalah rumah Bu Junet, bukan rumah dokter. Betul? Tapi dokter itu kan adalah bagian daripada saya. Betul sekali, bagian Jadi daripada Ibu. Ibu sudah mulai memainkan akal pikiran untuk menyambung-nyambungkan, di mana pada saat saya mengatakan Ibu berhalusinasi atau berimajinasi bahwasanya Ibu itu mengatakan Allah. Karena Bapak mau nembak saya ke sana. Nah, bukan menembak. Ini namanya saya melatih akal logika Ibu. Ketika logika itu jangan pernah dipaksakan untuk menjadikan sesuatu itu sama setara dengan sesuatu yang menjadikannya. Tidak boleh. Tapi Bapak juga nggak bisa memaksakan akal pikiran manusia untuk menerjemahkan. Oke. Bagus, pintar. Betul, pintar. Pada saat Allah berfirman, Allah berucap, keluarlah ucapannya. Di mana sebelum Allah berfirman terjadi ucapannya menjadi manusia, sebelumnya Allah pernah berfirman Ibu, dan Allah berfirman menjadilah terang, maka terjadilah terang. Allah berfirman terjadilah cakrawala, terjadilah cakrawala. Kenapa terang itu tidak dituhankan? Kenapa cakrawala itu tidak dituhankan? Kenapa bumi ini tidak dituhankan? Semua ini adalah firman Tuhan, Ibu. Betul, tapi Bapak kurang. Tapi Bapak kurang apa? Kata-kata selanjutnya bahwa Yesus, maksudnya Bapak mau mensamakan dengan yang dijadikan Allah itu kan? Sekarang sebutkan kenapa? Tunggu selesai. Bapak intinya mau mengarahkan saya supaya saya berpikiran bahwa Yesus itu ciptaan logika Tuhan. Ibu masuk tidak? Enggak, tapi Bapak kurang. Bahwa pada saat dia, katakanlah bahasanya Bapak menciptakan Yesus melalui firman-Nya itu, Bapak kurang bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Iya, firman yang hidup. Kita semua adalah firman yang hidup, Ibu. Kita semua adalah firman yang hidup karena Tuhan berfirman. Bahwa manusia, Bapak mengakui kan bahwa sebenarnya firman yang hidup yang Allah itu sendiri adalah manusia. Ya udah. Iya, tapi lantas kenapa dituhankan, Ibu? Kenapa dituhankan? Lah balik lagi, itu ke yang desainer tadi loh. Pakai analogi desainer tadi loh. Iya, kenapa dituhankan? Kenapa gaun itu? Tuhan itu sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa gaun ini dikatakan desainer juga? Harusnya gaun ini ya gaun aja. Kenapa dikatakan desainer? Karena dia adalah firman yang hidup. Bapak tadi sudah mengakui manusia. Iya, firman yang hidup. Aduh, Bapak. Oke.
Bapak jangan menolak gini loh. Berarti ibu sekarang mengalahkan akal logika ibu dong. Ibu menutup akal logika ibu untuk menjadikan intinya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau begitu ada caranya ibu. Kalau begitu ada caranya untuk menjadikan Yesus Tuhan. Saya ajarkan kepada ibu. Loh, kok gitu? Lah, Enggak gitu betul. ceritanya. Kok menjadikan Yesus menjadikan Yesus adalah Tuhan. Oke, simple. Tuhan itu sendiri kapan dijadiin? Oke, sekarang saya tanya ibu, selain Yesus itu sendiri, siapa lagi yang menjadikan Yesus Tuhan? Kenapa, gimana Pak? Selain Yesus itu sendiri, siapa lagi yang menjadikan Yesus Tuhan? Menjadikan Yesus Tuhan? Iya. Gak ada lah. Gak ada. Gak ada yang menjadikan Yesus Tuhan. Ibu sadar tidak ketika yang saya katakan tadi di Lukas di Yohanes di kitab Lukas mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Pak, bahasa Bapak nih ya, kan Bapak bilang menjadikan selain siapa lagi yang bisa menjadikan apa sih tadi bahasanya Pak? Menjadikan selain Yesus sendiri, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Nggak ada, karena kan dia Allah sendiri. Gimana? Nggak mungkin ada orang yang bisa. Siapa yang mengatakan itu? Dia Allah itu sendiri. Siapa ibu? Siapa? Loh, aku adalah firman yang hidup itu, sang firman kan? Aku adalah firman yang hidup. Bapak kan kita udah sepakat, firman itu adalah Allah kan? Firman itu adalah Allah. Nah, kalau perkataan itu adalah ibu. Sepotong-sepotong Pak, jangan diiniin. Bapak sudah meyakini bahwa firman itu adalah Allah. Tadi Bapak juga sudah meyakini bahwa firman yang hidup itu adalah manusia. Jadi ketika saya sambungin ketika firman yang hidup itu adalah manusia yang bernama Yesus, Bapak harusnya, ya saya enggak, Bapak boleh percaya Bapak boleh meyakini kata-kata saya, tapi kalau Bapak nggak percaya ya nggak apa-apa. Oke, begini kalau gitu. Kalau ibu tetap dengan firman yang hidup, sekarang saya tanya Bu. Semoga kali ini, tapi agak susah loh orangnya. Iya, kasihan Ibu sih. Bukan kasihan. Dogma itu sudah melekat. Sebentar Bu. Dogma itu sudah melekat. Enggak apa-apa. Viewernya udah paham Ibu. Begini, dogma yang sudah melekat di dalam diri Ibu harus dirunut satu-satu. Yaitu apa? Sekarang yang saya pertanyakan seperti ini Bu. Ibu tahu tidak arti Tuhan itu apa Ibu? Arti Tuhan yang maha kuasa, maha. Apakah Yesus maha kuasa Ibu? Yesus maha kuasa, iya. Di mana kekuasaannya pada saat dia masih digendong oleh ibunya? Di mana ya makanya itu nggak dijelasin karena dia pada saat itu makanya dia belum ada pembuktiannya. Kita bicara dia 12 tahun ke atas lah. Oke, 12 tahun ke atas. Pada saat dia 12 tahun ke atas, di usia berapakah Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Wah, aku nggak tahu itu Pak. Aku belum dalam. Nggak tahu juga. Belum dalam sampai sana. Nah, bukan belum dalam karena memang tidak ada Ibu. Tidak sedikit pun Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tetapi Yesus selalu mengatakan bahwasanya sudah lama engkau bersama aku, kamu tidak melihat dia. Apa yang aku lakukan itu diperintahkan oleh Allah Bapa. Jadi setiap yang dilakukan Yesus itu adalah perintah Allah Bapa. Karena apa? Yesus diturunkan di muka bumi ini untuk mengajarkan bagaimana caranya menyembah Tuhan yang benar. Bukan menyembah dia. Bukan menyembah Yesus. Tapi menyembah Tuhan yang benar. Lah balik lagi tadi ke manusia tadi dong. Loh iya. Yesus mengajarkan aku tidak dapat help. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apa yang didengarkan Yesus? Apa yang didengarkan Yesus Ibu? Iya. Cepat. Bu Yunet, kalau Yesus berkata Yesus adalah utusan, Ibu percaya nggak? Udah gue bacain. Iya percaya, udah. Percaya nggak Bu? Kalau Yesus itu utusan? Betul. Ya udah. Nah kalau dia utusan berarti dia bukan Tuhan. Sederhana toh. Dia utusan sebagai manusia Pak. Ya iya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Balik lagi.
balik lagi ke desainer lagi dong kalau kayak gitu tadi. Loh, kok desainer sih, Bu? Ibu nggak, Pak? Berarti analogi tadi nggak masuk ya, Bu ya? Lah, Ketika Ibu menciptakan gaun, apakah gaun itu adalah Ibu? Bapak mau nembak saya ke yang Allah tadi? Iya, Bu. Tuhan Mau saya. aja aku tembak nantilah, Bu. Belum aja tahu. Tahu gua aja mau kemana? Maksudnya itu Ibu Bapak, saya tembak belum. Saya belum ada Bapak- feeling sama Ibu. Udah Enggak, tembak gini. aja. Bapak Gini mencampur. aja, ini sederhana Bu, izin saya lagi ya Bu, Enggak, dengerin. boleh ngomong dulu nggak Pak? Enggak, gini, Yesus ini ngajar gini Bu, Yesus ada di muka bumi ngajar nih ya, di Markus 12:29. Hukum terutama nih Bu, hukum terutama itu hukum utama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu esa, kata Yesus. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, Yesus berkata begitu. Ibu percaya omongan Yesus? Percaya dong. Oke, kalau ibu percaya Tuhan itu satu, menurut ibu Tuhan yang satu itu siapa? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana? Tiga-tiganya Pak. Berarti tiga dong. Kok tiga? Itu kan dalam Ibu satu. ngomong barusan tiga-tiganya. Iya, kan dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak muter lagi ke awal. Saya sederhanakan lagi Bu, saya sederhanakan lagi Pak Henry, ya. boleh nggak saya ngomong dulu sebentar sebelum Bapak melanjutkan perkataan Bapak? Iya silakan Bu. Jangan mencampur adukan logika dengan keimanan. Karena Tadi Ibu ngajakin berlogika. Gue cipok kening lu. tapi ini ngajakin Jadi menurut ibu, Tritunggal. jadi menurut ibu, ya, jadi menurut ibu konsep ketuhanan ibu itu tidak bisa masuk akal, hanya iman belaka, begitu. Oh, enggak masuk akal, tapi kan akalnya bapak-bapak ini enggak masuk. Jadi Oke, kalau begitu kita buka siapa kira-kira akal yang tidak berfungsi deh. Saya pinjam pernyataan Yesus. Yesus berkata di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Di sini menurut Anda Yesus menunjuk satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus siapa, Bu? Apa tadi Pak? Sorry, kebanyakan aku udah gak konsen. Saya ulang ya. Ini data Ibu, Yohanes 17:3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Menurut Yesus hanya ada satu Tuhan yang benar. Betul. Siapakah Tuhan yang satu yang benar itu menurut Yesus? A. Bapa, B. Dirinya sendiri, C. Roh Kudus. Dia kan berkata, karena kan manusia diputar lagi. Saya mau permudah kok dipersulit, Bu. Gini aja Pak, nanti malah bulat. Saya udah tahu pasti kalau saya jawab akan bulat jawabannya. Intinya sih gini aja, saya naik ke sini itu kan tidak mau berpolemik ya kan Pak. Oke. Ya kan, saya cuma mau menegaskan gini, kita itu awal dan akhir yang sama, gitu kan. Apa itu? Apa itu awal dan akhir, Bu? Sama. Alfa dan Omega. Tuhan, ya. Alfa dan Omega ada loh Bu selain Yesus. Bukan. Gini aja terakhir dari saya juga, gini Bu. Ya. Kristen sama Islam itu berbeda. Setuju. Tuhannya Kristen, dengerin dulu terakhir ya, Ibu, supaya Ibu jangan ke Islaman deh. Ya, dengerin dulu Bu. Islam, aduh. Kayak Yahudian deh. Siapa yang Keyahudian, Bu? Nah, makanya. Siapa yang Keyahudian? Ya, Yahudi tidak mengenal kata Allah, Bu. Ya, tapi Bapak kalau ngomongnya kayak gitu, kamu jangan apa tadi? Makanya dengarkan saya dulu. Oke? Ibu nanti bantah deh, ya. Kristen itu Tuhannya namanya Yesus. Umat Islam itu Tuhannya namanya Allah Subhanahu wa taala. Yahudi itu sembahannya namanya Yehova atau Yahweh atau Adonai atau Hashem atau Elohim. Itu ya. Jadi berbeda nih. Ya. Jadi jangan samakan lagi Tuhan Anda dengan Tuhan kami. Oke? Oh, berarti kalau berbeda berarti Bapak meyakini bahwa Tuhan ini ada 3. Ya silakan aja Ibu, saya Tuhannya 1. Nah, itu dia. Nah, Ibu Tuhannya berapa? 1, tapi ya, siapa namanya?
kalau misalnya Bapak Siapa nama Tuhan Ibu kalau satu? Tuhan Yesus Kristus. Ya udah silakan, beda tuh Tuhanmu sama Tuhanku. Tapi Tapi apalagi udah beda. ya berarti, Beda. Tuhan Ibu manusia, ya anaknya Maria, Tuhan kami bukan manusia, ya udah kalau tapi kayak gitu. pencipta manusia. Oh ya udah kalau Nah. udah beda ngapain Bapak juga ngebahas-bahas masalah Alkitab, karena kita Tidak ada yang membahas kalau LAI tidak gabrul menerjemah. Iya, Bapak seharusnya protesnya ke LAI. Sudah diprotes, bukan kami yang protes, sesama Kristen protes, LAI nggak mau ngeyel. Di sini kasihan loh viewer yang di bawah loh, bingung. Justru di bawah ini pada paham Ibu. Iya. Ibu aja ini muter-muter dari tadi. Paham maksud Bapak itu paham. Coba saya polling dulu yang ada di bawah dan yang ada di YouTube. Menurut Anda teman-teman semua, Bapak, ini nggak dengerin fair. dulu, saya polling dulu biar kita ada respon dari netizen di bawah. Dengarkan Itu dulu. nggak fair, karena saya di roomnya mayoritas. Kalau Bapak polling udah pasti menang Bapak. Ya makanya Gini, Ibu gini, bilang gini. begitu tadi. Pada Oke. lo Kak, konsep gini. Ibu memahami Gini. Ibu memahami konsep Trinitas itu dari mana Ibu? Dari mana? Iya, dari mana Ibu memahami konsep Trinitas? Dari saya kecil lah. Dari mana, siapa yang mengajarkan Bu? Siapa yang ngajarin? Nggak tahu ya. Iya. Saya tiba-tiba udah percaya aja gitu. Nah, itu namanya doktrin Bu, dogma yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Ya, tapi saya Sedangkan konsep percaya. Tapi Oke, saya sudah Ingat. baca. Ibu mempercayai konsep dari Tuhan itu sendiri atau dari manusia, Ibu? Sekarang saya tanya Bapak. Enggak, sebentar jawab dulu Ibu. Ibu lebih percaya konsep dari Tuhan itu sendiri atau konsep manusia yang menciptakan konsep Tuhan? Tidak mungkin kan ada manusia yang mengkonsepkan Tuhan. Harusnya Tuhan yang mengkonsepkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dialah pencipta alam semesta. Itu dulu yang harus kita pahami. Pak, gini Lah, aja. bukan intinya, Ibu sudah ngantuk, ada hal yang harus Ibu pahami. Coba dengarkan, tapi mohon maaf saya harus open cam untuk menjelaskan kepada Ibu. Tapi saya Oke. udah nggak konsen ini. Diajak berdebat, diajak ini. Coba pala Ibu direndam dulu, dibaptis dulu biar seger lagi Bu. Gini ya Bu ya, Satu hal, gini. Ini saya harus biar Ibu nanti kayak gini. Sampai kapanpun Ibu tidak akan pernah, Ibu akan selalu ada dalam keraguan-raguan setelah diskusi seperti ini. Karena apa? Kalau Enggak, Ibu itu saya hanya nggak mungkin menyimak. ragu Pak. Karena Oke, memang betul. Tidak Betul. akan pernah ragu hati Ibu, tetapi akal pikiran Ibu akan berpikir seperti ini ya Bu ya. Sebentar, izin ya Bu ya. Begini, konsep Tritunggal itu konsepnya seperti ini Bu. Trinitas, segitiga Ibu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di tengah-tengahnya Allah. Allah ini seperti ini, Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Tetapi Allah adalah Bapa, Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus. Satu entitas, tiga pribadi. Paham? ya, Paham Ibu? Oke. ya. Setelah itu terjadi, sebelum itu terkonsep, ada yang namanya Konsili Kalsedon. Ibu pernah dengar? Pasti belum. Belum. Konsili Kalsedon ini, konsili ini saya, di mana Konsili Kalsedon ini diadakan di Roma. Di Roma Ibu. Karena apa? Dulunya sebelum Roh Kudus itu Bunda Maria. Jadi modelnya seperti ini Bu. Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Itu dulu yang harus Ibu pahami. Ibu ngerokok ya? Mantap. Nah, Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Itu dulu. Nah, kenapa Bunda Maria diganti? Karena apa? Apabila Bunda Maria yang melekat disandingkan oleh Yesus, kemanapun Yesus pergi, Bunda Maria pasti ikut dan Yesus tidak akan mungkin bisa menjadi Tuhan. Karena apa? Karena Bunda Maria ini manusia. Dan Yesus ini manusia, anaknya Bunda Maria. Kalau Bunda Maria yang melekat di sampingnya Yesus, kemanapun Yesus tidak akan bisa dijadikan Tuhan. Itu yang pertama yang harus Ibu pahami. Maka dari itu, hasil Konsili Kalsedon sudah merapatkan dari seluruh petinggi-petinggi gereja yang ada di sana untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Diambillah yang namanya Roh Kudus. Bunda Maria dicabut, Roh Kudus dipasang di situ. Untuk apa? Bapa yang menguasa segala hal, Roh Kudus yang bekerja, Yesuslah yang melaksanakan tugas-tugas itu. Seperti itu Bu. Makanya bagaimana caranya Yesus menjadi Tuhan, yaitu karena adanya Roh Kudus dipasang oleh orang-orang petinggi gereja pada saat Konsili Kalsedon.
Seperti itu, Bu. Makanya dari tadi saya bilang, bagaimana konsep yang sebenarnya itu, apakah konsep itu dari Tuhan itu sendiri, atau dari manusia yang mengkonsepkan Tuhan, sehingga Tuhan bisa dijadikan Tuhan maha kecil. Sedangkan yang namanya Tuhan, tidak mungkin ada namanya Tuhan maha apapun itu, tidak ada lawan katanya. Allah Tuhan maha besar, maha perkasa, maha tahu, maha segalanya, maha kuasa. Maha kuasa kan, tetapi kekuasaan Tuhan tidak mungkin meruntuhkan salah satu sifatnya, yaitu apa? Maha besar, maha suci, maha goib, maha apapun itu. Banyak maha-mahanya namanya Tuhan. Tapi ingat, Tuhan yang maha besar, kita harus membahas Tuhan yang maha besar ini. Ketika kita membahas Tuhan yang maha besar, jangan dicampurkan Tuhan yang maha kuasa. Apalagi Tuhan yang maha kuasa mengecilkan Tuhan yang maha besar. Itu tidak mungkin bisa. Karena apa? Esensi Tuhan luntur. Runtuh esensi Tuhan, dikecilkan Tuhan itu. Sama halnya seperti Yesus. Ketika Yesus dijadikan sebagai Tuhan, konsep ketuhanan itu sudah hancur duluan. Karena apa? Yang namanya Tuhan maha besar tidak mungkin bisa diukur oleh umat manusia. Karena apa? Kita hanya butiran debu di mata Tuhan. Bahkan lebih kecil dari butiran debu. Karena tidak ada satupun butiran debu yang dapat bergerak di muka bumi ini, melainkan atas kehendak Tuhan. Seperti itu, Ibu. Kenapa Tuhan dijadikan Tuhan menjelma menjadi manusia? Firman Tuhan menjadi manusia dapat dikatakan Tuhan? Tidak. Jazid. Yesus adalah Tuan tanpa H. Yesus hanyalah Tuan. Tuan, Guru, Juru Selamat, Jalan Kebenaran. Untuk menuju siapa? Untuk menuju Allah Bapa. Jadi tidak akan runtuh kekristenan seseorang apabila dia mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Tidak ada yang namanya hal seperti itu, Bu. Yesus itu tetaplah dia mengajarkan kepada ibu bagaimana berdoa meminta kepada Allah Bapa yang maha besar, yang maha segalanya. Tidak berdosa ibu ketika ibu mengatakan Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah Tuhan, tapi bukan Tuhan. Di mana Yesus itu mengatakan dirinya adalah Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Semua nabi-nabi yang pernah diutus itu adalah utusan Tuhan untuk mengajarkan bagaimana caranya menyembah satu Tuhan yang esa. Seperti itu, Bu. Tuhan yang esa itu Tuhan yang tidak ada duanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Atas kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan menciptakan seorang manusia untuk mengajarkan ajarannya bagaimana caranya mengenal satu Tuhan. Dia berkehendak menjadikan perawan suci hamil tanpa menikah. Yaitu apa? Perawan suci. Jadi kita jangan mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang mengatakan ini adalah Yesus adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Bingung, sumpah bingung sekali ketika jumlah dikatakan yang sudah menunjukkan bahwasanya itu adalah 3 tapi ibu paksa jadi 1, itu akan membuat ibu blunder sendiri. Maaf Ibu, sebelum dilanjutkan pertanyaan Ibu, satu hal yang saya harus pahami, tapi saya nggak tahu Ibu menerima apa tidak. Al-Quranul Karim sudah mengatakan bahwasanya mereka ada di dalam keraguan-raguan. Tidak akan pernah berhenti memperdebatkan seperti apa Tuhannya itu. Contohnya apa? Tritunggal dengan oneness. Sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya sampai kiamat mereka tidak akan pernah selesai dalam perdebatan. Contoh, mereka tidak akan pernah tenang, mereka selalu ada di dalam keraguan-raguan. Seperti ini, Bu. Maksudnya adalah ketika ibu nanti, saya tidak tahu setelah berdiskusi ini, mendengarkan atau ibu menyimak setiap perkataan saya, ibu akan merasakan hal seperti ini. Ibu kerja pagi-pagi, urusin rumah tangga, pergi arisan, bayar arisan, terus apapun itu. Setelah ibu tenang, udah mau istirahat, tiba-tiba kepikiran, bener nggak ya Yesus itu Tuhan? Pasti akan seperti itu, Bu. Tidak mungkin tidak. Itu sudah maha besar. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang mengatakan? Allah Bapa yang di surga yang mengatakan itu. Melalui apa? Melalui Al-Quranul Karim. Nah itu karena Bapak ceritanya versi Al-Quran. Saya memperceritakan tadi versi Allah Bapa. Allah Bapa yang menurunkan. Oke, Bapak silakan, Bu. ceritanya versi Al-Quran. Makanya itu pada orang-orang debatin Nabi Isa Allah. Kalau dari versi Bapak, saya yakin Nabi yang Bapak ceritakan itu Nabi Isa.
Tapi yang saya yakini itu adalah Yesus. Jadi Mantap. kesimpulannya Nabi Isa atau Yesus itu adalah dua orang yang berbeda. Kalau dari jalan pikirannya Bapak, ya kan? Ya sudah. Ibu, oke, Ibu. Jadi jangan dipaksain. Bapak ini maksain Sekarang gitu. bukan, saya nggak maksain. Ibu, saya membuat Ibu agar Ibu bisa berpikir bebas. Ibu bisa berpikir bebas sesuai apa kemauan Ibu. Sekarang saya tanya Ibu. Ibu, seandainya Ibu sebagai manusia yang cantik dan anggun dan rupawan yang sedang lagi ngerokok sekarang, saya tanya kepada Ibu. Ibu, ketika Ibu merasakan atau melihat apa yang dirasakan oleh Yesus pada saat dia menderita di tiang salib, digampar, diludahi, lalu ditombak. Apakah Ibu akan menolong? Itu pertanyaannya kan? Bukan menolong. Jangan menolong. Tidak akan mungkin menolong. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat menolong pada saat waktu itu. Saya hanya bertanya, apakah Ibu sedih akan hal itu, Bu? Apakah Ibu akan terenyuh? Maksudnya kalau saya pada saat itu di TKP. Menurut Ibu renungkan. Tuhan Ibu yang menciptakan Ibu menderita di tiang salib. Menurut Ibu, apakah Ibu bahagia dan merasa bersyukur setelah penderitaan Tuhan Ibu? Apakah Ibu bersenang atas hal itu? Karena Ibu ingat, Ibu ini ditebus loh dosanya. Oke? Ditebus loh dosanya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Ibu, apakah Ibu sekarang bahagia, senang, bersyukur, atau Ibu merasa teriris hatinya, sakit, bahagia? Bapak pernah dengar ini enggak? Orang itu orang bisa menangis dalam kebahagiaannya. Karena bahagia, betul, karena bahagia. Saking bahagianya mengeluarkan air mata karena emosional yang tidak bisa terkontrol. Itu dalam ilmu psikologi. Alhamdulillah saya lulusan S2, Bu, psikologi. Oh, pinter dong ya. Sayang, kepintaran Bapak itu untuk nyesatin orang. Nyesatin. Mari kita tunjukkan penyesat ini, Bu. Sekarang saya tanya, saya tidak pernah mengatakan Ibu penyesat, tapi yang saya katakan adalah penyesat yang sesungguhnya adalah Paulus. Tapi Ibu hanyalah korban. Ibu hanyalah korban doktrin gereja. Tidak pernah saya mengatakan Ibu adalah penyesat, tapi saya mengatakan Ibu hanyalah korban penyesatan. Yaitu apa? Dogma, doktrin yang ada di dalam diri Ibu. Sekarang saya tanya, kita kembali, Bu. Kita kembali, Ibu. Ibu jangan kabur. Ya, oke. Itu kan menurut Bapak. Pargoy dong. Oke. Itu kan menurut Bapak menyesatkan. Tapi kalau saya merasa tidak tersesat, Bapak mau maksain saya? Oke, sekarang ya nggak bisa dong. Ya, saya tidak akan membuat Ibu tersesat demi apapun. Karena apa? Saya mengikuti ajaran saya adalah sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat. Tapi Bapak, di sini terjadi walaupun banyak ayat. Pak, Bapak nggak bakalan bisa menyesatin saya, tapi Bapak akan menyesatin viewer-viewer yang di bawah ini loh. Insya Allah, Bu, tidak akan pernah ada yang Bu, ingat, Bu, satu ayat yang harus Ibu dengarkan dari Islam, Ibu, dari Al-Qur'anul Karim, itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk memeluk agama Islam. Tapi minimal yang ada di dalam kitab Bible mengatakan bahwasanya kasihilah Tuhanmu dari segi akal budimu, bukan dari segi imanmu. Pahami ya Ibu ya. Mari kita kembali dan jangan kabur dari pertanyaan saya. Apakah Ibu bersedih, nyuh rasanya, sakit hati, atau bahagia? Ini ada dua versi, Ibu. Karena apa? Yesus harus menderita, diludahi, digampar, dan ditombak di tiang salib agar bisa menebus dosa Ibu. Ketika dosa Ibu terhapus atau dosa Ibu diampuni oleh Yesus, atau dosa waris itu dihapuskan sehingga dosa waris itu tidak turun ke Ibu, apakah Ibu bahagia atau bersedih atau bahagia di atas penderitaan Yesus? Coba sekarang Ibu galau. Diam kan Ibu? Bingung kan? Kenapa sih? Kenapa masih bingung? Nah, sudah jawab Ibu. Apakah sekarang Ibu bahagia, bersedih, dan bersyukur di atas penderitaan anak manusia yang tidak bersalah? Karena kalau Tuhan Yesus nggak disalibkan kan berarti saya tidak terselamatkan. Betul sekali. Iya kan? Betul. Ya, sekarang pertanyaan saya, Ibu pejamkan mata seakan-akan saya berbisik kepada Ibu. Apakah Ibu
Apa? Apakah ibu? Dengarkan bu. Ibu pejamkan mata. Dengarkan apa yang saya bisikkan kepada ibu. Apakah ibu bahagia atas penderitaan anak manusia? Nggak tahu saya, Pak. Tidak tahu kan? Ya, Begitu Bapak, karena membingungkan. saya nggak tahu mesti jawab apa karena saya takutnya jawaban saya itu akan jadikan bumerang buat saya. Jadi lebih baik Yes. jawab. Yes, sekarang waktunya ibu mempertanyakan tentang Islam apapun itu, walaupun ibu iseng, walaupun ibu cuma pengen tahu, walaupun ibu cuma pernah mendengarkan, sekarang tanyakan kepada saya. Insya Allah saya tidak akan bisa jawab. Enggak maksudnya, Insya Allah saya akan mencoba menjawab sesuai kapasitas saya. Tentang Silahkan Islam ibu. ya. Tapi jangan ada yang merasa ini ya. Tidak, saya jamin tidak ada. Oh, Tidak ada. Konsep ketuhanan atau seperti apa nabi itu, seperti apa bagaimana, dan lurus pikirannya bu. Jangan ada berpikiran tentang yang lain hanya untuk menyudutkan. Karena apa? Ketika ibu mau menyudutkan, semua persudutan itu akan ada di Bible ibu. Percayalah, saya akan bacakan ketika ibu mencoba untuk menyudutkan. Silahkan tanyakan ibu. Oke. Gini, katanya kan maksudnya Islam itu baik, segala macam, yang baik-baik lah ya. Yes. Kenapa di room ini kerjaannya menghujat ya? Siapa yang menghujat ibu, cintaku sayangku padamu? Gua kecup juga kening lu. Menghujat itulah, menghujat kata-kata yang di Alkitab. Ngapain? Kenapa nggak setiap? Tuh selesai, saya belum selesai. Daripada menghujat Alkitab, kenapa nggak di room ini Apologet Islam Indonesia menceritakan tentang kebaikan Islam? Inilah saya menceritakan tentang kebaikan Yesus, mengajarkan satu Tuhan. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan Alkitab. Bapak kalau ngubung-hubungin dengan Alkitab, itu berarti Bapak kiblatnya ke sana. Oke. Salah semoga lagi ibu, kan? Oke. Ya kan, semoga ibu jangan baper ya yang dibawa. Oke, enggak masalah. It's okay. Mereka sudah paham. Mereka sudah paham ketika ada seorang yang baru masuk ke dalam TikTok lalu mempertanyakan hal A, I, U, E, O seperti ini, berarti mereka tidak mengenal, ibu tidak mengenal saudara-saudara sekekristenan ibu. Contohnya, ibu boleh catat bu namanya bu, Pesi The King, Haleluya, Meledak, Agatha. Itu saya kemarin sudah masuk. Christian Prince. Saya sudah masuk. Ibu ngomel-ngomelin mereka? Iya. Ibu di-kick nggak? Enggak. Ibu paling hebat di muka bumi ini. Kalau ibu mengajarkan mereka untuk ajaran kasih, tapi ibu tidak di-kick, ibu adalah orang paling hebat di muka bumi ini yang ada di TikTok ini, ibu. Bayangkan, ibu. Tapi jawaban mereka sama. Saya disuruh balik ke Apologet, makanya saya naik ke Apologet. Kan jadi jawabannya sama kan? Sekarang ibu pakai hati nurani ibu, dengarkan bu, pakai hati nurani ibu, di mana saya menghujat ketika saya hanya mengatakan bahwasanya bu, Yesus itu hanya utusan ibu, tapi dia mempunyai mujizat yang luar biasa karena dia mempunyai chemistry dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa ininya kan chemistry antara aku dan ibu nih, ya kan begitu? Gini loh Pak, maaf saya aku potong dulu. Maksudku gini loh, maksudnya pakai akidah-akidah yang Bapak percayain aja, keluarin ayat-ayatnya Bapak, jangan keluarin ayat-ayatnya Kristen. Itu kan sama juga Bapak itu menghujat Allah. Ini Bapak bukan hanya menghujat agama loh, menghujat agama itu bisa jatuhnya ke pengadilan. Tapi kalau menghujat Allah, Bapak akan dihakimi oleh Allah itu sendiri. Oke. Bapak itu sudah menyesatkan banyak orang loh di sini loh. Apa yang saya sesatkan, Ibu? Ya itu tadi, kalau misalnya mereka sudah yakin dengan keyakinannya, misalnya mereka Muslim, ya sudah, ikutinlah akidah-akidah ayat-ayatnya mereka yang dipakai. Nih, oke. Nggak usah pakai ayat-ayat yang berseberangan, karena itu akan menimbulkan pertentangan. Bapak ini bikin rusuh. Kok bikin rusuh tiba-tiba? Tiba-tiba? Saya baik-baik loh. Ini kalau ibu di depan saya kecup keningnya, Bu. Pak. Tapi saya senang loh di sini loh. Artinya kita bisa berdialog dengan baik ya. Kita betul. Maksudnya, karena apa? Begini, Bu. Viewer ini juga supaya apa ya? Soalnya otak mereka kan kadang-kadang juga nggak nyampe. Jadi kalau misalnya pakai, aku yakin Bapak S2, pinter, pengetahuannya banyak.
Tapi kalau misalnya pakai Nggak bisa dicandain. yang menyesatkan buat orang-orang yang di bawah ini, kasihan loh. Bener-bener kasihan loh. Mereka ini ya. Saya selesaiin dulu boleh ya Pak? Terima kasih atas Silakan, Bu. waktunya dan atas pengertiannya. Enggak apa-apa. Ibu mau berapa jam ke depannya sampai subuh? Bahkan saya menginjil di sini, Bu, sampai jam 5 pagi, Bu. Enggak deh, sampai jam 4 deh, sisanya karaokean. Ya. Jadi gini loh Pak. Kita ibarat, kita pakai analogi aja ya. Maksudnya kalau saya domba, yang ada kambing, kalau misalnya saya domba, Bapak kambing. Bener nggak? Analogi. Iya, Iya analogi. Enggak apa-apa. Enggak Betul apa-apa. kan? Tapi kalau misalnya Bapak pakai ayat-ayat yang di Alkitab, itu seperti kayak kambing berbulu domba. Oke. Ya kan? Kalau Papa pakai ayat-ayatnya yang Bapak yakini, ya nggak ada masalah gitu loh. Nah, kasihan yang di bawah ini. Jadi kayak Bapak udah pakai kambing berbulu domba. Jadi kambing-kambing yang di bawah ini bingung. Oke. Ya kan? Gini aja. Oke, Mereka begini, Bu. Bapak Siap. itu giring aja lah mereka ke kandang-kandang kambingnya Bapak dengan Mari kita giring bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, udah malam loh, Pak. Tapi makasih ya, Pak. Aku besok kerja. Oke, gini, Bu. Ibu kerja di mana? Izinkan saya, Bu, sedikit saja Sebentar, supaya Pak, Ibu Kang tidak Dito. bisa Ya udah, Pak. Enggak, izin. sebentar saja supaya tidak bisa menghakimi gitu loh, Oh, menghakimi enggak apa-apa, kedua. enggak apa-apa. Beliau udah dari tadi. Beliau udah dari tadi. Enggak apa-apa, Iya, enggak apa-apa. dari jam berapa? Dari jam berapa? Capek Jam 5 sore lah, jam 5 sore. Gini. Ya, apa-apa. Paling tidak nanti Ibu kalau turun singgah dulu di bawah. Paling tidak apa yang mau saya sampaikan Ibu bisa mendengar. Oh, jangan itu nanti ya. Itu aja, Pak. Intinya gitu ya, Pak. Aku sih maunya dulu. Aku cinta damai, Gini. Pak. Aku sama, Bu. Saya juga cinta Ibu kok. Maksudnya saya cinta damai juga kok. Kok tiba-tiba cinta Ibu? Saya dikelilingi orang-orang muslim yang baik selama ini. Sama, Bu. Saya juga dikelilingi oleh orang-orang Kristen. Walaupun kadang-kadang enggak apa-apa. Enggak, Bu. Enggak bercanda. Saya dikelilingi orang-orang Kristen. Begini, Bu. Ibu yang harus pahami yang pertama, kenapa kami ada di sini sebagai API, yaitu Apologet Islam Indonesia. Pertama, Bu, maraknya penyesatan di dalam TikTok ini dengan mereka menghina Rasulullah SAW, dan mereka kami seorang Islam belajar Al-Quran itu disiapkan tempat duduk di dalam neraka apabila kami belajar Al-Quran dengan sendiri. Nah, pertanyaannya, wajar tidak seorang Kristen yang membaca cuma penerjemahannya aja, dia membaca penerjemahannya aja, lalu menafsirkan sesuai apa yang dia inginkan? Wajar tidak kalau kita bilang, dia menghina Rasulullah, dia mengatakan orang umat Islam yang awam, dia katakan, kamu tuh mentuhankan batu kubus yang kotak dan lain-lain segala macam. Dia berani mengatakan itu, Bu. Sedangkan disinilah kita ada untuk menjelaskan semua itu, bahwasanya itu adalah salah. Tapi mereka uniknya, ketika kita mau menjelaskan apa yang kita jelaskan, mereka sama sekali tidak mau mendengarkan. Maka dari itu, sesuatu hal yang kita ambil, kita ingatkan bahwasanya, hei saudara-saudara kekristenan, sadarilah apa yang ada di dalam rumahmu sebelum kamu menyeberang ke rumah orang lain. Seperti apa contohnya? Kamu menuhankan siapa? Itu dulu yang harus kau pahami. Terus seperti apa konsep ketuhananmu? Bagaimana Tuhan itu menurut Tuhan itu sendiri? Bukan bagaimana Tuhan itu menurut manusia, tapi bagaimana Tuhan itu menurut Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi jangan selalu membuat sesuatu bahwasanya kamu menyembah batu kubus, kamu mencium batu hitam, bla 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 bla. Semua, Bu, demi Allah, demi Rasulullah SAW, setiap ibu bertanya, semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena apa? Sang pencipta alam semesta menciptakan alam semesta ini, dia juga yang memperkenalkan seperti apa penciptaannya, bagaimana caranya tercipta, dan seperti apa manusia ini. Disitulah lengkapnya. Kalau ibu mau menjelaskan tentang Alkitab, silahkan setelah saya menjelaskan tentang Alkitab. Jadi kita jelaskan bareng-bareng Alkitab itu seperti apa, Alkitab versi saya dan Alkitab versi ibu. Di sini ini namanya adalah mosi. Saya kasih ibu mosi. Contoh seperti ini. Seperti apa hukum pernikahan di dalam pernikahan orang Kristen dan Islam. Saya jelaskan detailnya seperti apa dan ibu jelaskan detailnya seperti apa. Aduh, bukan. Enggak, ini contoh. Ini contoh maksudnya.
Ini untuk umat manusia, bukan untuk umat yang kemunafikan. Seakan-akan apa? Oh tidak, ketika kita dinikahkan, kita disatukan oleh Tuhan Yesus, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi sedangkan manusia mempunyai sifat yang namanya apa? Yang namanya sifat emosi, sifat yang apalah itu, yang membuat hubungan rumah tangga itu tidak bisa baik-baik saja. Sehingga apa? Tuhan itu sendiri yang maha segalanya, yang mengetahui seperti apa kelemahan ciptaannya, Tuhan menurunkan kitab, panduannya seperti apa, mulai dari kita dilahirkan, sampai kita nikah nanti, sampai kita mempunyai anak, sampai kita cara mendidik anak, sampai kita cara menikahkan anak kita, semua lengkap. Masuk toilet, keluar rumah, masuk ke rumah, keluar pagar, masuk ke pagar, naik mobil, naik onta, naik apapun itu. Semua diajarkan doa-doa itu, sedetail apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam kekristenan ada hukum pernikahan itu? No. Setelah nikah tidak boleh bercerai. Kalau bercerai harus tidak boleh yang namanya nikah lagi. Karena apa? Karena kalau ada yang namanya bercerai terus dia nikah lagi, dia akan dianggap berzina. Salah satu cara biar perceraian ini ada yang boleh nikah lagi, salah satu di antara ini harus ada yang nikah. Jadi mengajarkan apa? Kuat-kuatan bagaimana caranya biar ngedoain siapa yang duluan mati. Baru bisa nikah sama pasangannya setelah dia bercerai. Begitu Ibu. Jadi panduan-panduan itu ada untuk kita, seperti ketika Ibu membeli mobil baru, pasti ada buku panduan mobilnya yang begitu tebal. Kalau mobil, kalau motor segini, Aku mobil segini. stop dulu biar nggak kemana-mana. Kalau Bapak bicara pernikahan, jadi aku balik lagi ke konsep poligaminya Muslim. Bapak bisa? Yes. Bisa saya jelaskan Ibu. Bisa saya jelaskan. Nikahilah 4 atau 3 atau 2. Kalau tidak sanggup, cukup 1 aja. Itu artinya apa? Dengarkan, itu artinya apa? Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 aja. Itu artinya solusi itu bukan 4, bukan 3, atau bukan 2, tapi solusinya adalah 1. Saya sebagai manusia biasa, sampai detik ini tidak ada hati saya untuk berpikiran mau nikah lagi. Walaupun saya mempunyai perekonomian yang bisa menghidupkan 4 istri, tapi tidak ada dalam hati saya untuk berani menikahi banyak istri. Karena apa? Karena saya tidak mampu berlaku adil dari segi jasmani dan rohani. Bagaimana dengan orang-orang yang itunya banyak itu? Oke, orang-orang yang memiliki istri yang sempurna mulai dari dia nikah pertama, 2, 3 sampai selesai, sampai hamil, sampai meninggal, itu adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya nikah itu tidak mudah. Yang harus kita pahami adalah bukan dari segi, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Yang harus kita pahami dalam pernikahan poligami ini bukan hanya dari segi selangkangan. Bukan Ibu. Tapi apa? Di mana ada seorang wanita mandul yang tidak mau, harus tidak bisa memberikan seorang suami namanya anak, perempuan kampret kayak begini nih, tidak boleh egois. Karena apa? Seorang laki-laki yang namanya punya begituan, dia juga pengen mempunyai hasil. Caranya apa? Itulah Islam memberikan solusi, yaitu apa? Ya persilahkan suamimu nikah lagi, lalu kau bisa menikmati apa yang ada penghasilan dari suamimu. Jadi kau bukan janda, kau masih dinafkahi, dan kau juga masih bisa punya anak, yaitu apa? Dari istri kedua suamimu. Dan itu terjadi di mana-mana Bu. Betul. Yakinlah itu terjadi di mana-mana. Tapi Bapak tahu nggak? Karena konsep Bapak itu, yang dalil Bapak itu yang boleh kawin berapa biji itu. Oke. Pada akhirnya kan orang jadi membenarkan. Membenarkan. Bagi orang siapa Bu? Apakah Ibu mau menyalahkan agamanya atau oknumnya? Gini, menyalahkan agamanya atau oknumnya. Saya jadi nggak berani ngomong dong kalau kayak gitu. Nanti dihujat. Seperti itulah 72 bidadari yang belum jelas seperti apa hadisnya, seperti apa penafsirannya, itu yang dijanjikan bagi orang-orang yang bom bunuh diri. Nah itu dia. Paham? Kenapa? Yes. Ya, nah itu karena itu ajarannya berarti salah. Itu bukan berarti salah. Ya itu bom bunuh diri. Terus itu kan bukan ajaran Kristiani. Berarti kan bukan ajaran Kristiani Bu. Saya juga mau tanya nih ya. Saya tanya juga Pak ya. Iya, biar sebentar Bu, tahan. Jangan sampai orang salah paham. Saya beritahukan kepada Ibu, saya pribadi dan seluruh umat manusia di muka bumi ini sebagai Islam
dan tidak pernah belajar akan hal itu, melaknat manusia seperti itu yang namanya memakai bom bunuh diri, apalagi dia masuk ke gereja mengganggu orang ibadah, tiba-tiba ngebom orang sakit jiwa itu, Bu. Tapi saya Namanya. mau tanya, tapi emang itu ada ya? Tapi Tidak emang ada ajaran itu, Bu. Ibu, kalau Kenapa? saya kasih tahu, Ibu, mohon maaf Ibu, kalau saya kasih tahu runutannya Ibu, kalau saya beritahu kepada Ibu runutannya seperti apa ajaran-ajaran sebenarnya itu sampai ada manusia yang mau bunuh diri. Bu, satu hal yang Ibu harus pahami, Islam tidak dapat dibentrokkan face to face untuk dihancurkan, tidak bisa, Bu. Tapi caranya apa? Cara menghancurkan Islam, masuklah ke dalam Islam itu sendiri, berkedok sebagai Islam, lalu buatlah Islam seakan-akan rusak dari dalam. Maka dari itu, orang-orang di luar Islam yang ingin merusak Islam, dia masuk ke dalam Islam, lalu mengambil ayat-ayat, lalu mendoktrin seseorang untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan surganya Allah, yaitu 70 bidadari. Padahal Gabrul itu tidak ada. makanya Tidak ada. Nah, makanya maksud saya yang berarti kalau misalnya nggak ada, seharusnya yang Bapak bawa di sini adalah topiknya yaitu mengenai jangan bawain Alkitab dong, Ini mengenai saya bawakan. Begini Bu, pengajaran yang masalahnya seperti begini. itu. Jangan Ibu, bawa-bawa Alkitab dong. ya dengarkan Bu, sedikit ya Bu ya. Bom bunuh diri itu mereka mendapatkan dengan cara doktrin dan dogma, bukan ajaran tauhid. Nah, Oke. itu kebanyakan yang dibawa-bawa ini Muslim yang didogma nih kayaknya. Yes, Muslim yang didoktrin, Muslim yang didoktrin dan didogma. Sedangkan Islam itu diajarkan ajaran tauhid seperti apa beriman dengan akal logika, bukan dengan akal gabrul. Lu ngapain, Bu, di dalam Islam ketika ada dua pilihan di muka bumi ini, cuman ada dua pilihan, kita berumpama Bu. Ketika ada yang namanya kalau kita tidak makan babi ini kita mati, atau memakan babi ini kita bertahan hidup. Ibu milih apa? Bukan Kalau babi saya sih nggak lah. tahu. Nah, Ibu kan doyan babi, kan begitu. Di dalam Islam Ibu, di dalam Islam harus Ibu pahami, ada yang haram, tapi ketika urgensi, ada yang bukan dihalalkan ya, tetapi dimaafkan, yaitu apa? Yang saya katakan tadi, di dalam Islam itu Bu, harus Ibu pahami bahwasanya pilihan mati itu adalah laknatullah. Allah tidak akan memberikan ampun bagi orang-orang yang memilih yang namanya mati. Tidak ada Ibu, sedikit pun tidak ada di dalam Islam. Maka dari itu kami aneh sebagai manusia-manusia merasa katanya dia berjihad apa segala macam tapi bom bunuh diri. Itu sesuatu hal yang salah besar. Karena apa? Dengarkan dulu, belum selesai. Ketika ada dua pilihan antara mati atau tidak makan babi. Nih, kalau saya nggak makan babi ini yang ngorok-ngorok depan saya, nih saya mati. Apa yang saya harus lakukan? Saya makan, Ibu. Saya makan babi itu, saya bunuh, saya bakar, entah saya apa, saya makan. Biar apa? Biar saya tidak mati. Karena apa? Itulah Islam mengajarkan kami, jangan pernah kepedean bahwasanya kamu adalah manusia yang udah paling bersih, yang sudah ditebus dosanya, sehingga kau boleh memilih mati. Tidak bisa kayak begitu. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu kejahatan, kita yang menanggung sendiri. Bukan orang lain yang menanggung apalagi menebus. Tidak ada yang namanya. Makanya dalam Islam ada namanya hablum minallah, hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Ya, itu yang harus dipahami. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Tapi ingat, ketika kita bersalah dengan manusia, kita tidak akan pernah mampu mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni ketika kita belum meminta maaf kepada orang tempat kita berbuat salah. Maka dari itu kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Hablum minan nas. Ketika kita sudah dimaafkan oleh orang ini karena kita ada niat yang tulus, kita tinggal sholat. Habis itu insya Allah Allah akan memaafkan segala dosa kita. Karena apa? Itulah bahayanya. Makanya dijelaskan hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kepada manusia. Sedetail itu Islam mengajarkan. Seperti apa Islam mengajarkan, bagaimana aturan-aturan hidup itu, seperti apa yang namanya mengajarkan ajaran kasih dan sayang. Perangilah musuhmu ketika dia memerangimu, tetapi maafkanlah dia ketika dia menyerah. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan seperti apa dia memerangi musuhnya, lalu begitu banyaknya tawanan memakan makanan seperti apa yang dimakan Rasulullah. Bahkan tawanan ini sampai heran, kenapa bisa makanan semewah ini kita makan seperti pemimpin orang Islam?
Disitulah mereka sadar bahwasanya betul ajaran Islam mengajarkan ajaran kasih dan sayang. Makanya banyak tawanan-tawanan, hampir seluruh tawanan pada saat itu menerima Islam. Karena apa? Mengajarkan ajaran kasih dan sayang. Perangilah musuhmu ketika dia memerangimu. Itu kayak Bukan bahasa pasrah. Kristen, tahu? Itu Hah? bahasanya bahasa Kristen banget. Tapi ya nggak Itulah apa-apa. ibu Pak. Tapi Itu ibu yang saya- nggak paham. No. Ibu yang masuk. Ibu yang masuk. Dengarkan. Dengarkan. Ajaran Kristen. Dengarkan. Ajaran Kristen. Ajaran kasih. Tidak ada sayang. Jadi ketika kau ditampar pipi kanan. kasih itu bagian dari sayang. Masya Allah. Dengarkan Bu. Dengarkan. Tapi penjelasannya adalah. Apabila kau ditampar pipi kiri. Berilah pipi kanan. Apabila kau dicuri motormu. Belikanlah mobilmu. Ya emang kenapa? Jangan gitu dong Bu. Iya nggak Masa motor ibu dicuri, ibu kasih mobilnya? Iya nggak apa-apa kan. Saya ini banyak duit, kasih saya berlimpah ruah. Kenapa? Saya konsepnya begitu. Lah Bapak. Makanya tadi saya bilang yang ibu tidak pahami ketika kita, ibu, makanya tadi yang saya katakan, ibu, makanya yang tadi saya katakan ketika ibu mengajarkan atau menginjili seseorang atau mengajarkan agama ibu, jangan pernah mengajarkan secara egois atau apa untuk diri ibu. Yes, ibu, seorang ibu yang memiliki harta, ibu bekerja, oke, kalau lu ngambil motor gue ya ambil sana, gue banyak duit, kan begitu. Tapi Iya. Bu, bagaimana perasaan orang Kristen yang begitu susah mendapatkan motor itu lalu dicuri? Lah itu Apa yang mau dia kasih? iya Nah, itu ajaran itu untuk seluruh umat manusia. Ibu Junet, Kristen itu ajarannya bukan untuk Ibu Junet. enggak TikTok Anda kalau bisa gitu Bapak bilang orang Kristen yang mobilnya dicuri kasihan. Nah terus Bapak mau ngegebukin itu orang. Ya tambah kasihan lagi kan. Ya sudah lah Pak. Kita Bu, udah makin ngelawak nih. Ajarannya ada yang namanya berikanlah kepada yang bersangkutan yang itu apa? Laporkan kepada polisi. Atau apa kalau ketemu digibeng aja dikit karena apa? Kalau ibu sebentar Bu. Iya, Ibu, maaf Pak. ajaran kekristenan bukan hanya untuk ibu. Contohnya seperti ini. Ketika ibu dicuri motornya ibu kasih mobil, ketika orang ini kesenangan, wah kita mencuri aja di tempat orang Kristen karena ajaran kasih. Ya kan? Kita curi sendalnya dikasih sepatu, curi motornya dikasih mobil, apalagi dicuri bininya mungkin dikasih anaknya. Hah, ya kan? Mungkin. Jadi ada hal begini Bu, makanya ada hal detail yang harus kita pahami dalam hal pengajaran-pengajaran, kitab-kitab yang diturunkan, kita harus memahami Bu, seperti apa ajaran itu yang dari Tuhan itu langsung. Bukan dari manusia yang mengajarkan sepotong-sepotong. Yesus, mohon maaf. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kamu, yang aku beritahu kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang akan turun kepadamu setelah aku nanti kembali. Siapakah itu? Silahkan ibu cari sendiri. Karena saya tidak akan menjelaskan di sini. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan akan ada roh penghibur yang datang kepadamu. Karena saat ini kalian tidak sanggup untuk. Jadi masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu. Masih banyak yang ingin aku katakan kepada Ibu Junet. Tapi Ibu Junet belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang akan turun kepadamu. Siapa yang menurunkan? Allah Bapa itu lagi. Kan begitu, yang akan mengajarkan kepadamu dengan cara pelan-pelan. Walaupun terjadi banyak yang namanya peperangan pada saat itu. Tetapi apa? Tetapi mampu membuat persaingan sedikit sampai sekarang. Bahkan ajaran inilah yang menghancurkan dan dapat menaklukkan yang namanya Konstantinopel. Kekaisaran terbesar pada zaman itu. Agama inilah yang mampu meruntuhkannya. Agama Seperti Muslim itu. maksudnya. Agama Muslim. Oh iya Ibu. Agama Muslim. Karena kan itu ada yang apa sih membunuh itu kan di ajaran Muslim. Karena pada saat itu kan kekuasaan gitu kan, menjajah-jajah gitu kan. Kenapa dia Ibu jangan ngomong menjajah Ibu. Astagfirullah, udah saya kasih tahu. Ibu, di dalam Islam, perangilah musuhmu
apabila dia memerangimu. Jadi ketika dia memerangi kita nih, kita juga perangi dia. Yaitu maksudnya apa? Melawan, Bu. Melawan. Oke, melawan. Ketika dia sudah menyerah karena ibu lebih jago daripada musuh ibu, maafkan dia, ampuni dia. Kalau bisa disuruh duduk, dikasih minum, lalu ngomong. Seperti itu Ibu, caranya. Itu namanya ajaran kasih dan sayang. Jadi jangan pasrah Bu, itu namanya ajaran konyol. Digampar, metong terus. Udah kejauhan. Kenapa? Bang. Udah kejauhan. Nah, makanya saya bilang ketika kita mengajarkan sesuatu, belajar sesuatu itu kembali kepada hakikatnya, bukan untuk ibu sendiri, tetapi untuk umat manusia di muka bumi ini. Untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, Ibu. Bukan untuk ibu doang. Karena kalau untuk ibu doang, waduh, apa ada hubungan apa ibu dengan Yesus, kan gitu. Iya kan? Tapi untuk umat manusia, bagaimana umat manusia itu menghadapi masalah seperti ini caranya. Menghadapi masalah di kantor, begini caranya. Menghadapi masalah keluarga, begini caranya. Menghadapi masalah dengan anak, begini caranya. Menghadapi masalah dengan keluarga, tetangga, terus presiden, menteri, apa segala macam, begini caranya. Ada aturannya Bu, yaitu di mana cuman ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu Bu, silahkan. Oh, maksudnya saya ngopi dulu Bu. Ini maksudnya balik lagi ke, maksudnya tadi apa, agama itu buat saya sendiri? Bukan, agama itu untuk manusia, untuk umat manusia. Setahu seperti saya, apa? Setahu saya kan agama emang buatan manusia ya. Bukan buatan manusia, tapi buat manusia. Nggak ada tannya Bu, nggak ada tannya. Kok saya gemes ya? Agama buatan manusia. Agama buat manusia Ibu. Agama buat manusia, bukan buatan. Bukan buatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Islam, agama Islam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan melalui Jibril dan disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran Ibu, mohon maaf, dibuat oleh apa? Dibuat oleh Konsili Kalsedon yang tadi saya bilang, lalu disinkronkan dengan tulisan Paulus, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan lain-lain. Ibu bisa nggak mengatakan Nabi Ibu atau Rasul Ibu secepat itu? Matius, Markus, Yohanes, Matius, Markus, Yohanes, Matius, Markus, Yohanes, pasti Ibu belepetan. Saya pokoknya nggak ngerti kan? Karena itu ajaran tulisan manusia, begitu Ibu. Kita kan gini loh, sebenarnya kan kiblatnya kan ke apa? Tuhan itu satu, terus ada Abraham nabi yang pertama, benar nggak Pak? Koreksi saya kalau salah ya. Abraham, ya itu kita nggak bilang nabi ya kan? Kalau Adam dan Hawa itu di dalam kekristenan, oke. Ya kan versi itu yang saya tahu ya. Terus nabi itu kan berarti Abraham yang pertama kalau nggak salah ya Pak. Bapak kayaknya pernah Kristen ya? Apa ini bilangnya? Mualaf ya? Oh, enggak Bu. Saya pendeta Ar-Rasyid Bu. Saya pendeta Ar-Rasyid. Sampai mati pun saya tidak akan pernah mualaf. Ya, jadi saya tetap dengan sekarang jadi kan Abraham itulah yang terima wahyu pertama ya kalau nggak salah ya kan. Ya. Dengan keluarlah hukum Tauratnya itu ya. Ya kan. Pada perkembangan zaman manusia makin banyak, otomatis kan menyebar nih manusia-manusia ini. Turunan Adam dan Hawa kan makin lama berkembang, makin banyak. Yang tadinya cuma ada satu Adam dan Hawa, mau nggak mau kan mereka mengisi tempat-tempat yang kosong kan, menyebarlah ke seluruh dunia. Benar nggak? Kalau misalnya yang ke arah barat kiblatnya Kristen, terus yang ke arah timur kiblatnya Muslim, ya menurut saya wajar-wajar aja lah, karena yang diajarkan oleh nenek moyangnya itu menurut ajaran, tapi kiblatnya itu sama sebenarnya hukum Taurat, benar nggak? Ya kan? Jadi kalau sekarang, zaman sekarang setelah berapa nih, udah berapa ribu tahun gitu kan, tiba-tiba kita berantem, kan aneh. Ya kan? Karena sebenarnya kan titiknya sama, kita jalurnya beda, Bapak misalnya naik pesawat, saya naik kapal laut, tapi kita sama-sama ke tujuan yang sama, ngapain diperdebatkan sih gitu loh. Udahlah, yang sebelah timur ajarin aja, keluarin aja, yakinin aja seperti Bapak. Saya yakin banyak muslim-muslim yang tersesat seperti yang ngebom itu. Karena mereka kan berpatokannya pada bidadari 72 itu kan. Ya itulah yang dibenerin.
ya kan? Kalau Pendeta saya, Rashid, Oke. Akhi, boleh aneh masuk? ya kan? Bentar dulu ya Pak, nanti sebelum saya lupa. Oke, gini Bu. Panjang Maaf Kak Dito. Junet. Enggak, boleh apa Bu Junet ini sudah sebenarnya dia sudah memfungsikan otaknya, makanya saya selalu sinkronkan apa yang dia katakan. Begini Bu, astagfirullahaladzim. Kenceng banget suaranya Bang Dito. Jadi ini gue gini Bu, Ibu, Yesus itu maha adil apa tidak Bu? Yesus Iya, itu kan Tuhan. Yesus itu kan Tuhan. Maha adil apa tidak? Maha Adil. Lantas kenapa dia kecepatan disalibnya? Kenapa enggak besok sore aja atau enggak minggu depan? Biar kita satu agama Ibu, tidak ada perdebatan seperti ini. Bahkan mungkin bisa jadi kita saling ketemu. Wah kita satu agama loh Ibu Junet. Mau Hmm, nikah sama aku umpamanya iya, gitu kan. iya. Contoh. Nah, Kenapa? maha adil enggak? Kenapa? Yesus Kenapa? kecepatan disalib. Bukan. Kenapa? Saya Ayo. percaya, Kenapa? saya percaya apa yang terjadi di dunia ini, ya kan? Itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik. Apa maksud tujuannya Ibu? Sedangkan manusia zaman itu masih sedikit, sekarang banyaknya manusia. Kenapa enggak besok sore aja gitu? Iya, Kenapa? supaya nanti pada akhirnya orang nggak tahu deh, saya takut pakai bahasa yang salah ya. Astagfirullahaladzim. Iya Ibu kan? ini lucu sekali. Pokoknya ya kenapa mesti kalau Bapak tanya saya ya Bapak tanya lah sama yang Oke, sorry Bu, ini agak private. Nggak usah dijelaskan, tidak usah dijelaskan lokasi tepatnya. Ibu di Jakarta ya Bu ya? Iya. Saya di Jakarta Selatan, di Jagakarsa. Saya sering nongkrong di Citos itu di Liberika. Kalau memang Ibu pernah di situ, mari kita nongkrong bersama. Kalau memang Ibu mau belajar, kalau memang Ibu enggak serius. Kalau memang mau Ibu belajar, diskusi santai sambil ngopi, itu akan bisa Ibu pahami dan Ibu bisa bertanya setiap apapun pertanyaan Ibu. Aduh, ngeri kali loh. Enggak. Bu, bukan. Enggak, maksudnya kan kita ini saudara se-Indonesia gitu loh. Betul ya. Iya. Jadi saya diundang nih. Ya, saya mengundang Ibu. Kalau memang Ibu bersedia follow akun ini, Ibu Udah dong, tinggal udah share. follow. Oke, tinggal sharing nanti nomor WA karena saya sendiri yang memegang akun ini. Sebenarnya saya mempunyai akun pribadi Bu, namanya Ar-Rashid. Nah, nanti kita kontek-kontekan melalui apapun itu. Nanti kalau memang Ibu diskusi dan saya membawa teman perempuan nanti ada, bukan cuma saya sendiri. Maksudnya kalau Ibu mau membawa teman Ibu ya silakan. Jadi kita benar-benar nongkrong santai Bu, ngobrol-ngobrol bagaimana seperti apa. Karena apa? Saya jamin 100% setelah diskusi ini Ibu akan susah tidur dan akan memikirkan sesuatu hal yang baru. Apa Itu memikirkan sesuatu yang baru? Ya nggak, maksudnya Iya, memikirkan sesuatu hal yang baru dalam konsep ketuhanan. Karena apa? Itu sifat manusiawi dalam segi psikologi manusia, Bu. Tidak bisa ditolak. Itu tidak bisa ditolak. Karena apa? Semua itu sudah terukur, Bu. Itulah manusia biasa yang tidak bisa melampaui batas manusia itu sendiri. Ketika ada hal baru yang sangat menakjubkan yang Ibu baru paham, itu akan membayang-bayangi akal pikiran Ibu dan membuat Ibu akan membayangi sesuatu hal yang ingin Ibu tahu. Maka dari itu saya jelaskan kepada Ibu untuk terakhir kalinya sebelum pindah ke Kang Dito, teruslah Ibu mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Sekian. Iya, oke. Udah kali ya, aku ya udah tidur dulu kali ya. Makasih ya semuanya, aku turun. Sorry ada kalau misalnya ada. Aku belum ngomong loh Bu Junet. Oh iya, maaf Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya langsung kena pendeta Ibes langsung. Kayak gimana nih jadinya ngomongnya? Jadi saya melihat tadi sedikit ada yang menganggap meresahkan adanya api komal-komal lintas agama ini, sehingga Bu Junet memberanikan diri untuk apa bedanya menstop dengan untuk tidak membawa bibir andalan gitu tadi. Sementara niatan kami adalah yang pertama, tujuan kami adanya api ini selagi di dalam Bible Anda disebutkan kata yang sama dengan Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih ada di Bible Anda, kami akan tetap selalu eksis.
Oh, ini cuma Satu bahas itu. kata-kata doang. Satu itu Bu. Yang kedua, Islam dengan Kristiani sama-sama mensyiarkan agama, Betul. membawakan misi untuk mendakwah atau mensyiarkan agamanya masing-masing. Jadi ini tidak bisa dihentikan. Karena ada di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tadi yang disampaikan oleh host Pendeta Arsyid atau Api yang belum itu, sampaikanlah walau satu ayat saja, itu sudah mendapatkan pahala. Nah, yang terakhir, kami ada ini karena keinginan hati kami sebagai pemeluk agama Islam, yang dimana yang sering kita perdengarkan adalah hujatan-hujatan tentang baginda kami Rasulullah Muhammad SAW, tetapi sayangnya tidak berani terang-terangan, gitu loh. Seandainya diajak berdebat offline atau diskusi offline, mereka tidak akan mau. Seperti tadi. Bukannya tadi saya sempat, kebetulan saya pemain baru ya Pak di TikTok ya, mungkin saya kurang apa, tapi ketika saya masuk TikTok, kebetulan saya masuk ke room-room yang ini nih, pada aliran keras semua kan, artinya mereka memperdebatkan hal-hal yang nggak perlu menurut saya ya Pak. Saya sempat masuk ke room sana juga, maksudnya room ke sana, saya disuruh ke room sini juga gitu, makanya saya datang. Intinya sih saya ya nggak mau tidak mau memperlebar perbedaan, karena perbedaan itu ada gitu loh, ada, tapi kita jangan makin memperlebar gitu loh. Kenapa? Guys, follow Ibu Junet sampai Ibu Junet bisa open cam. Followernya baru 112. Aduh, The power of audience. Silahkan di follow beliau. Enggak. Nanti 1000 lah. Saya tambahin sedikit aja Bu Junet. Saya cuma mau nambahin sedikit aja. Bahwa ini room Komal ini dibuat, ada temanya yaitu lintas agama sudah pastinya. Betul. Kalau Bu Junet datang untuk membenarkan tapi ada berkeperpihakan, ini tidak fair, gitu loh. Tapi secara tidak sadar Bu Junet, ini lintas agama ya, memang debat tentang keagamaan, ngapain gua naik sini, kan gitu. Kecuali seperti itu Bu Junet. Jadi kalau memang tidak menginginkan adanya perdiskusian atau debat seperti ini, silakan di skip aja atau lewat saja. Tetapi yang saya dengarkan tadi, secara tidak sadar Bu Junet ikut berdebat atau berdiskusi dengan host. Nah ini lucunya gitu loh. Dari sudut pandang psikologi, ini ada inconsistency gitu loh. Yang awalnya adalah untuk sedikit memberi arahan supaya tidak mengobok-obok kitab sucinya sebelah, tetapi akhirnya kepancing juga gitu loh. Tapi faedahnya adalah ada prinsip edukasi bagi netizen yang di bawah, teman-teman yang di bawah, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya disesatkan menjadi dibenarkan. Itu prinsipnya, supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Itu Bu, ibaratnya guru di sekolahan. Kalau di atas Komal sini, kita yang mempunyai keilmuan, yang mempunyai wawasan, entah sejarah, entah biografi, entah Bible, entah Al-Quran, ini sah-sah saja untuk kita mengajarkan, memberitahukan, kan gitu. Jadi perdiskusian seperti ini mungkin Anda, Bu Junet, sudah merasakan bahwa kita tidak memiliki tendensi kepada Ibu. Kami tidak memiliki mau memaksa Ibu untuk memeluk Islam. Karena kami semua orang Islam diajarkan dengan suatu ayat, la ikraha fidin. Tidak memaksakan agama kita untuk orang lain. Karena prinsip orang beragama itu adalah hidayah. Hidayah ini kisi-kisi
Khobluminan nas. Jadi saya memberitahukan kebenaran tentang ibu, tentang ayat suci Al-Quran misalnya. Atau ketidakbenaran ada hal yang kontradiksi di dalam Bible misalnya. Perkara diterima tidak diterima itu urusan iman ibu. Iya, betul. Tetapi yang di sini bukan hanya ibu yang kita beri wawasan, ya. Saya rasa itu Pak Pendeta Rashid. Silakan dilanjut. Thank you. Siap, Atau mau terima kasih ditanggapi? banyak. Siap, terima kasih banyak. Ibu Ya. kerja di mana, by the way? Kerja di satu perusahaan apa? Perusahaan swasta ya, di Jakarta, di Kuningan ya? Ya, ya di gitulah. Gitulah kurang lebih. Oke. Siap, lanjut Bu, lanjut. Ada Iya. yang ditanyakan? Ya, itu aja sih kalau menurut saya. Jadi karena kan kita sumbernya sama, mungkin kalau misalnya ada aliran, kita bahasanya aliran barat dan aliran timur, ya sah-sah aja gitu. Karena kita memang sudah terdoktrin untuk ngikutin aliran masing-masing, benar nggak? Jadi nggak usah dihujat. Yang paling benar adalah muliakanlah aliran masing-masing tersebut. Poin-poin yang paling bagus di aliran tersebut diwartakan. Nanti pada akhirnya kan bisa milih masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya ngutip ini, pakai ayat ini, itu rusuh ya kalau menurutku. Bulet akhirnya. Nah, sebenarnya begini Bu. Poin kita. Oke, sebenarnya ini begini. Tapi ini bisa dipecahin sih sebenarnya. Betul, mau tidak mau seperti ini Bu. Bisa Ibu dipecahin. Sesuatu hal yang Ibu luar biasa mengatakan, indah sekali kalimat Ibu bahwasanya kita ini dari sumber yang sama. Betul Ibu, betul sekali. Itu Ibu sangat luar biasa menjelaskan kita ini dari sumber yang sama. Tetapi satu hal yang Ibu harus bilang, apabila Ibu tetap mengatakan bahwasanya Allah Bapa Sang Maha Kuasa dan Yesus adalah utusan, sudah betul itu. Dan tidak akan ada lagi perdebatan antara saya dan Ibu atau antara kami dan Ibu. Karena apa? Ibu sudah menempatkan Yesus pada hakikatnya. Yaitu apa? Seorang rasul yang mengajarkan ajaran kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan apa? Untuk disembah sebagai Tuhan yang Esa. Bukan sebagai Tuhan yang memiliki anak seperti anak biologi atau apapun itu. Enggak. Memang. Enggak bisa Bapak Bapak nggak bisa ngarahin saya ke situ. Karena tidak bisa mengarahkan ke situ. Yang kedua yang saya tangkap, ketika ajaran-ajaran itu masalahnya adalah ajaran yang Ibu maksudnya yang saya mengambil yang benar-benar kitab ya, bukan tulisannya Paulus, Matius, Markus, Petrus dan Lukas dan lain-lain. Saya mengambil benar-benar apa yang ada dalam. Ketika sesuatu yang tidak disetujui di dalam kitabnya Ibu, tetapi dimuliakan di dalam Al-Quran. Ketika sesuatu ajaran yang terlalu berlebihan di ajaran Ibu disempurnakan oleh Al-Quran. Contoh, di dalam ajaran Ibu itu boleh memiliki, ajaran-ajarannya itu memiliki 100 istri, puluhan istri. Nah, di dalam Islam dibatasi, yaitu hanya 4. Itu juga saya nggak setuju Pak, masa istri 4. Nah, iya betul. Tidak setuju kan dengan ayat Ibu? Enggak, istri 4 itu saya nggak setuju lah. Nah, terus apa yang Ibu setuju? 100 istri? Kawin 1, seumur hidup. Nah itu yang paling betul itu, karena itu adalah solusi di dalam Islam. Kan tadi saya sudah jelaskan solusi yang terbaik di dalam Islam itu, nikahilah 4 atau 3 atau 2. Apabila tidak mampu, cukup 1 saja. Apa maksudnya cukup 1 saja? Berarti solusinya adalah 1 istri sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu kapasitas manusia seperti apa. Ada kapasitas manusia yang tidak dapat mampu berlaku adil, ada kapasitas manusia yang sangean. Gitu loh Bu. Jadi dia maunya ngegas mulu pagi siang malam, ya gempor lah bininya. Belum masak, belum ini, belum itu, kan gitu. Mohon maaf ya Bu ya bahasa saya. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Ya mohon maaf. Nah intinya seperti itu Ibu. Jadi ada kapasitas-kapasitas untuk orang-orang tertuju kepada manusia ini. Ada yang 1000 tenaga kuda, ada yang 1 tenaga kuda poni. Jadi beda-beda. Tapi gini loh Pak, maksudnya kalau kayak gitu kan gini loh, dengan yang bilangnya apa sih dalil atau ayat sih itu, kalau itu bahasanya yang ini nikah 4 itu sama yang teroris itu yang kawin bidadari 72 itu bukan begini Bu, jangan di framing Bu. 72 bidadari itu masih dalam pengkajian pencarian penafsiran sebenarnya. Tetapi ayat itu
atau ayat-ayat itu diambil untuk mendoktrin para orang-orang geblek ini gitu loh Bu. Jadi bukan Islam, bukan ajaran Islam itu Bu, Makanya untuk mendoktrin itu. Ya makanya tugasnya Islam itu seharusnya ya gitu tuh, ngebenerin yang 72 itu sama yang kawin-kawin gitu. Bukannya jelek ngehujat Allah karena kita Allah yang Tuhan yang satu gitu loh. Kan kalau misalnya Bapak menghujat-hujat kan sama juga menghujat Allah saya. Ya mana yang dihujat Ibu? Ya Allah Tuhan satu itu. Kami tidak pernah menghujat Allah Tuhan yang satu, bahkan Yesus tidak pernah kami hujat Ibu. Kami cuma menjelaskan jangan pernah merendahkan yang namanya esensi Tuhan Ibuku. Yang namanya esensi Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar, tidak mungkin dia mengecilkan diri. Tetapi kenapa di ajaran Ibu ada manusia yang membuat konsep ketuhanan malah mengecilkan Tuhan? Itu loh Ibuku. Paham gak maksudnya? Jadi ketika Tuhan sudah memiliki esensi Tuhan itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri, yaitu apa? Syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan, maha besar, maha goib, maha segalanya, tidak mungkin dia mengecilkan diri. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan itu maha besar segala ciptaannya di muka bumi ini. Untuk apa Tuhan turun ke bumi ini? Sedangkan satu hal yang Ibu harus tahu, ketika Ibu besok berada di kantor Ibu, coba pasti ada laptop atau apapun itu, Ibu ketik bintang terbesar di alam semesta. Ibu akan menemukan perbandingan bintang terbesar itu dengan bumi itu ibarat Burj Khalifa dengan gelas yang saya pegang sekarang Ibu. Bumi itu. Yang ada hanya ke kantor bukannya lihat laptop, ditegor kantor, telat soalnya nih udah kemalaman. Ya nggak apa-apa Bu, kasih tahu saya siapa HRD Ibu, kasih tahu nomor teleponnya ke saya, nanti saya kasih tahu dia. Oh gitu ya. Iya, kalau dia negor Ibu, saya bikin dia dipecat, Ibu menggantikan posisinya. Amin. Iya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhannya Yesus. Nah kan haleluya, puji Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus Bu, Yesus itu bukan ateis, tapi Yesus bertuhan. Ya itulah, nggak tahu lah. Itu jangan bermain kata-kata lah, udah males jadi nggak konsen. Tidak berkata Ibu, Yesus Anda bermain kata-kata itu namanya. Yesus berdoa Ibuku, Yesus itu berdoa. Oke ya Bang Rasid. Oke siap, Masya Allah. Kang Dito, terima kasih atas perbincangan hari ini. Siap. Tahu ya kan, yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu, tapi adem lah. Mudah-mudahan yang di bawah viewer-viewernya yang nggak nyampe otaknya jangan tersulut gitu loh. Pelajari aja akidah masing-masing gitu. Oke ya. Thank you. Selamat malam. Malam. Makasih Bu.